Kenapa? Sangat sederhana. Liu Tianhe dan Wang Yisuan sama-sama membencinya dan berharap Wang Jue segera mati. Liu Tianhe, khususnya, sangat membenci Wang Jue. Jika Wang Jue mati, tidak ada yang akan bersaing dengannya untuk mendapatkan pasangan peri. Adapun Chu Fei, ia juga berharap Wang Jue mati. Ketika mereka bertiga muncul sebelumnya, kata-kata Wang Jue membuatnya marah. Ia sengaja membiarkan Wang Jue mengambil langkah pertama, diam-diam memasang jebakan untuknya. Setelah membunuh Wang Jue, Chu Fei menatap Han Jien dengan dingin dan berkata kepada dua orang di sampingnya, "Adik Liu, adik Wang, ayo kita bunuh dia bersama-sama, ya?" Setelah mengatakan itu, melihat keduanya tampak tidak bersahabat, ia segera berkata, "Jangan khawatir, aku hanya ingin membalaskan dendam adikku. Aku tidak akan mengambil harta Han Jien." Keduanya mengangguk setuju, dan dengan ketukan di kantong penyimpanan mereka, dua harta ajaib muncul di depan mereka. Senjata ajaib Wang Yisuan adalah cambuk panjang, yang diayunkannya di udara dengan bunyi naik. Bayangannya berkelap-kelip saat dia bergerak. Senjata ajaib Liu Tianhe adalah tombak panjang. Ia mengucapkan mantra pada tombak tersebut, dan ujung tombak tersebut memancarkan cahaya redup, menjadi sangat tajam. Han Jien mengerutkan kening. Ia hanya memiliki satu jimat binatang buas tersisa di tas penyimpanannya. Jimat yang tadinya ingin ia gunakan untuk melawan monster tahap Naschen Soul. Namun, jika ia tidak menggunakannya melawan 3 monster di depannya, ia pasti akan terbunuh. Setelah sedikit ragu, Han Jien menepuk-nepuk tas penyimpanannya di pinggang dan mengeluarkan jimat binatang buas terakhir. Dengan jentikan pergelangan tangannya, jimat itu terlepas dari tangannya, langsung menuju ke arah 3 monster itu. Jimat binatang itu terbang ke udara, memancarkan cahaya, dan seekor binatang iblis raksasa muncul di hadapan semua orang. Binatang itu setinggi 3 zhang, menyerupai harimau, dan bermata seperti lonceng tembaga, tampak sangat ganas. Seluruh tubuhnya berwarna emas, anggota tubuhnya tebal dan kuat, cakarnya sangat tajam, memancarkan cahaya dingin, dan ekornya bergaris-garis tegak seperti cambuk panjang. Begitu binatang itu muncul, ia mengeluarkan raungan rendah yang mengguncang area di sekitarnya. Suara itu mengandung energi yang kuat. Begitu mereka bertiga mendengarnya, mereka merasakan tubuh mereka gemetar dan energi spiritual mereka hampir runtuh. Wang Yisuan telah melihat banyak binatang iblis, tetapi ia belum pernah melihat yang begitu mengerikan. Matanya terbelalak kaget saat ia berseru, "Apa binatang iblis macam apa ini?" Mata Liu Tianhe berbinar-binar, jelas tak kuasa menahan rasa penasarannya tentang jenis monster apa itu. Ia pun menebak, dilihat dari penampilannya, sepertinya itu sejenis binatang prasejarah. Kalau tidak, ukurannya pasti tak akan sebesar ini. Tatapan Chu Fei tetap tertuju pada binatang iblis itu. Setelah beberapa saat, ia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, "Kalau tidak salah, ini salah satu dari 9 binatang purba terkuat, kedua setelah binatang dewa legendaris." Meskipun mengatakan ini, hatinya terasa sakit. Ia mengumpat dalam hati, "Hong Yun, dasar bodoh. Dari semua orang yang pernah kau singgung, kaulah yang harus menyinggung kutukan seperti itu. Menciptakan jimat binatang dari buru mistik 9 surga saja sudah cukup aneh. Tapi sekarang kau telah menciptakan binatang purba sekuat itu. Bagaimana kami bisa membela diri?" Liu Tianhe mengerutkan kening dan bertanya, "9 yang paling kuat?" Chu Fei mengangguk dan menjawab, "Benar. Legenda mengatakan bahwa naga, salah satu binatang dewa kuno, memiliki 9 putra. Ke-9 putra ini adalah nenek moyang para binatang purba, dan berkat merekalah binatang purba selanjutnya berkembang biak. Binatang iblis ini adalah Bei'an, salah satu binatang purba. Aku ingin tahu apakah wujud halus yang dipanggil oleh jimat binatang itu dapat melepaskan kemampuan ilahi bawaannya. Jika bisa, tak satu pun dari kita bertiga akan bertahan sampai besok." Setelah mengucapkan kalimat terakhir ini, ia mendesah, raut putus asa terpancar di matanya. Mendengar itu, keduanya gemetar bersamaan dan tanpa sadar bertanya, "Apa kemampuan supranatural bawaannya?" "Penjara langit dan bumi." Chu Fei memejamkan mata dan mendesah. Rasanya ia telah menghabiskan seluruh tenaganya untuk mengucapkan 4 kata ini. Han Jien jelas mendengar percakapan mereka bertiga. Ia mengangkat alis dan memfokuskan indera ketuhanannya pada Bei'an. Bisio merasakan indera ketuhanan Han Jien turun padanya, tetapi tidak melawan. Ia melolong panjang, seolah mencoba mengatakan sesuatu kepada Han Jien. Sayangnya, Han Jien tidak mengerti sedikit pun nada suaranya. Tak berdaya, ia menunjuk ketiga orang di depannya dan berkata dengan dingin, "Bunuh mereka." Han Jien sudah lama menganggap ketiga orang di depannya sebagai musuh. Jika mereka tidak mati hari ini, jasadnya sendiri akan tetap di sini. Mendengar suara Han Jien di belakangnya, Bei'an bergerak cepat, muncul di hadapan mereka bertiga bagaikan hantu. Meskipun ukurannya sangat besar, ia bergerak dengan kelincahan yang luar biasa, bagaikan macan tutul yang lincah. Setelah muncul, Bei'an tiba-tiba membuka mulutnya dan mengembuskan kabut hitam yang mengandung energi luar biasa, langsung mencapai mereka bertiga.
Kecepatannya begitu cepat sehingga ketiganya tidak dapat bereaksi tepat waktu dan buru-buru memanggil harta sihir pertahanan mereka untuk menghadang di depan mereka. Meskipun harta sihir mereka kuat, mereka masih jauh lebih lemah daripada bendera komando Wang Jue. Dalam satu serangan, ketiga harta sihir itu runtuh. Kabut hitam itu belum menghilang sepenuhnya dan terus bergerak menuju kelompok itu tanpa mengurangi momentumnya. Wajah Liu Tianhe menjadi gelap, dan dia mengulurkan pergelangan tangannya, tiba-tiba meraih tubuh Chu Fei. Alis Chu Fei berkerut, dan dia berkata dengan marah, "Liu Tianhe, apa yang ingin kau lakukan?" Senyum sinis tersungging di bibir Liu Tianhe saat ia berkata dengan dingin, "Kakak senior Chu, maafkan aku." Setelah itu, gelombang energi spiritual yang besar mengalir ke tubuh Chu Fei, membuatnya gemetar dan kehilangan kemampuan untuk bergerak. Kemudian, Liu Tianhe mengangkat tangan kanannya dan melemparkannya dengan kuat ke arah datangnya kabut hitam. Pada saat yang sama, ia meraih tangan Wang Yisuan dan segera mundur. Meskipun Chu Fei telah kehilangan kemampuan bergerak, dia masih bisa berbicara. Meraung dengan marah, "Liu Tianhe, kau akan mati dengan mengerikan." Liu Tianhe segera mundur sambil berkata, "Kakak senior Chu, kau tidak bisa menyalahkan kami. Jika kau tidak membawa bintang jahat ini ke sini, kami tidak akan berada dalam kondisi menyedihkan seperti ini." Di udara, tubuh Chu Fei telah memasuki kabut hitam. Begitu ia terbang ke dalam kabut, ia menjerit kesakitan. Suaranya membuat semua orang merinding. Seberapa besar rasa sakit yang bisa ditanggung seseorang untuk mengeluarkan suara seperti itu? Liu Tianhe dan Wang Yisuan pun ikut penasaran. Ketika tatapan mereka tertuju pada kabut hitam, pupil mereka mengerut tajam, mata mereka dipenuhi kengerian. Kabut hitam menyelimuti Chu Fei, dan tubuhnya terkorosi dengan kecepatan yang nyata. Melalui pakaiannya yang compang-camping, samar-samar terlihat kulitnya yang cepat hancur, diikuti oleh tulang, daging, dan darah. Kehancuran itu mengeluarkan bau busuk yang tertiup angin. Proses ini, meskipun dijelaskan secara perlahan, sebenarnya terjadi dalam sekejap mata. Saat tatapan mereka tertuju pada kabut hitam, tubuh Chu Fei langsung berubah menjadi gumpalan asap putih dan lenyap di udara. Kabut hitam itu tidak hanya melarutkan tubuhnya, tetapi juga jiwanya. Meskipun Wang Yisuan adalah seorang kultivator inti emas, ini adalah pertama kalinya ia menyaksikan pemandangan menjijikan seperti itu, dan ia langsung memuntahkan air. Liu Tianhe sedikit lebih baik, meskipun tidak muntah, wajahnya pucat, jelas ketakutan dengan apa yang baru saja disaksikannya. Pikiran yang sama terlintas di benak mereka berdua lari. Mereka sama sekali tidak boleh membiarkan monster iblis ini menangkap mereka. Saat mereka melarikan diri, mereka mengeluarkan sejumlah besar artefak sihir pertahanan dan jimat dari tas penyimpanan mereka, sambil juga melemparkan pil ke dalam mulut mereka. Meskipun kabut hitam yang dilepaskan Beian sangat kuat, itu tidak bertahan lama. Kabut itu menghilang begitu saja setelah beberapa saat. Di saat yang sama, jarak antara Beian dan keduanya semakin jauh. Alis Han Jien berkerut, dan ia mengangkat tangannya, melepaskan dua jari energi spiritual. Dua cahaya putih berkelebat cepat di udara, seperti bintang jatuh, langsung mencapai keduanya. Keduanya merapal mantra secara bersamaan, perisai es dan perisai tanah muncul di hadapan mereka. Meskipun kedua mantra itu kuat, mereka tak mampu menahan serangan jari energi spiritual. Saat jari energi spiritual menyentuh perisai, perisai itu hancur berkeping-keping, berubah menjadi titik-titik cahaya spiritual dan menghilang di udara. Ekspresi kedua pria itu berubah drastis. Mereka serentak mengulurkan tangan kanan mereka, menggenggam jari energi spiritual dengan paksa, mencoba memurnikannya dengan api batin mereka. Namun, begitu jari energi spiritual memasuki tubuh mereka, ia benar-benar tak terkendali, dengan cepat menyerap energi spiritual mereka. Tak hanya itu, tubuh mereka yang melayang seketika membeku, seolah-olah telah terkena mantra pembeku. Han Jien menggunakan akal sehatnya untuk memberi perintah kepada Beian, memerintahkan mereka untuk memburu keduanya. Setelah menerima perintah Han Jien, tubuh besar Beian menghilang begitu saja dan muncul kembali di hadapan mereka berdua sedetik berikutnya. Melihat gerakan mendadak itu, mata Han Jien terbelalak kaget. Mantra ini tak lain adalah teleportasi legendaris. Di dunia kultivasi, teleportasi adalah mantra yang sangat kuat, hanya bisa digunakan oleh para ahli tahap Naschen Soul. Bisie di hadapannya hanyalah seekor binatang iblis yang dipanggil oleh jimat binatang, hanya memiliki 1/10 dari kekuatan aslinya, namun ia masih bisa melakukan teleportasi. Jika ini wujud aslinya, seberapa kuatkah serangannya? Memikirkan hal ini, Han Jien menarik napas dalam-dalam, matanya menyala-nyala. Saat ini, Han Jien juga memahami sebuah prinsip semakin tinggi level seekor binatang iblis, semakin mudah ia dikendalikan. Misalnya, burung mistik 9 surga yang sebelumnya ia panggil hanya bisa dikendalikan dengan indera ilahi, tetapi tidak bisa diajak berkomunikasi. Beian berbeda, ia tidak hanya bisa dikendalikan, tetapi juga bisa memahami kata-katanya. Jika jimat binatang memanggil binatang suci, apakah ia memiliki semua kebijaksanaan? Han Jien menganggap ide ini menggelikan. Pertama,
Tidak ada satupun jimat yang muncul di dinding batu lembah berkabut yang berisi binatang suci. Kedua, binatang suci hanyalah makhluk legendaris. Kalaupun ada, mereka mungkin tidak pernah terlihat. Tiba-tiba, Han Jien teringat bahwa di dalam segel giok dao surgawi di pegunungan tujuh langit, sesosok naga biru telah muncul. Naga biru itu memiliki tingkat kesadaran tertentu. Jika ia menggunakannya sebagai prototipe untuk membuat jimat binatang, bisakah ia berhasil? Han Jien baru saja memikirkan hal itu ketika dia diganggu oleh raungan marah Bei'an. Bixie muncul di hadapan mereka berdua, tiba-tiba mengangkat kaki depannya dan menendang dada mereka. Dalam jarak sedekat itu, dan dengan tubuh mereka yang masih lumpuh karena energi spiritual dan tak mampu merapal mantra, mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat kuku kuda itu melesat ke arah mereka. Begitu kuku kuda itu menghantam, rasa sakit yang tajam menjalar di wajah mereka, suara retakan bergema dari dalam tubuh mereka saat semua tulang mereka hancur. Kemudian, tubuh mereka terlempar mundur seperti layang-layang yang talinya putus. Dalam sekejap, daging mereka hancur berkeping-keping, berubah menjadi hujan darah yang berhamburan ke udara. Tubuh mereka hancur, jiwa mereka pun melayang. Tepat saat mereka melayang di udara, kilatan cahaya muncul di samping mereka, dan Bei'an muncul di hadapan mereka. Ekspresi mereka berubah drastis. Liu Tianhe buru-buru memohon ampun, "Rekan Taois, tolong jangan bunuh aku. Aku akan melakukan apapun yang kau minta." Melihat Bei'an tidak menyerang, ia menghela napas lega. Bei'an berbalik dan menatap Han Jien. Matanya dengan jelas bertanya apa yang harus dilakukan. Han Jien tetap diam dan mengangguk pada Bei'an. Bei'an mengerti, tiba-tiba membuka rahangnya yang besar dan menghisap jiwa keduanya, mengunyahnya dengan lahap. Setelah selesai, ia meraung ke langit, suaranya dipenuhi kegembiraan yang tak terlukiskan, seolah-olah telah mencicipi hidangan lezat. Han Jien melesat ke sisi Bei'an, dengan waspada mengamati sekeliling, menunggu ahli tahap jiwa baru lahir muncul. Saat ini, Han Jien masih belum yakin apakah sekte Tianming memiliki ahli tahap jiwa baru lahir. Jika ya, mengapa mereka tidak muncul, malah mengawasinya mengejar 5 ahli tahap inti emas? Di hutan 100 mil jauhnya, Long Hun menyaksikan kejadian itu dengan tatapan terkejut. Ia berpikir, betapa kejamnya cara ini. 5 ahli tahap inti emas terbunuh dalam sekejap mata. Jika dia sampai membunuhku. Memikirkan hal ini, Long Hun tersenyum pahit. Jika Han Jien benar-benar bergerak, bahkan jika ia berhasil melarikan diri dengan menggunakan boneka, ia mungkin akan terluka parah. Tiba-tiba, jiwa naga itu merasakan sesuatu, ekspresinya menjadi gelap. Ia segera menoleh ke samping dan melihat seekor kucing naga abu-abu sedang mengamatinya dengan waspada. Indra ilahi jiwa naga itu bergerak, mendarat di tubuh kucing naga itu, tetapi ditolak oleh energi aneh, membuatnya tercengang. Ia hendak bergerak ketika teringat sesuatu dan berkata, "Apakah kau binatang roh penjaga tempat ini?" Setelah mengatakan itu, ia merasa pertanyaan itu agak konyol. Jika ia benar-benar binatang roh penjaga, ia tidak akan hanya berdiam diri dan menyaksikan Han Jien membunuh 5 kultivator inti emas. Anak kucing itu memang seekor kucing naga bercakar 9. Setelah mendengar kata-kata jiwa naga itu, ia menggelengkan kepalanya dan melirik ke arah Han Jien. Sekalipun jiwa naga bodoh, dia mengerti maksud lawan bicaranya, dan buru-buru berkata, "Aku di sini bukan untuk membunuhnya, aku temannya." Mata kucing naga bercakar 9 itu penuh dengan keraguan. Jelas tidak mempercayai kata-kata jiwa naga. Long Hun kembali tercengang. Ia telah melihat banyak binatang iblis, tetapi ini pertama kalinya ia melihat yang begitu cerdas. Ia tahu bahwa setiap binatang iblis dengan kecerdasan tinggi memiliki kemampuan supernatural yang luar biasa dan dapat terus tumbuh lebih kuat. Sebelumnya, Long Hun hanya berpikir Han Jien beruntung memiliki begitu banyak harta. Tetapi sekarang ia mengerti bahwa Han Jien tidak hanya beruntung, tetapi juga memiliki karakter yang begitu baik sehingga bahkan binatang iblis pun bersedia mengikutinya. Memikirkan hal ini, Long Hun memperlihatkan senyum ramah dan berkata, "Jika aku musuhnya, apakah menurutmu aku tidak akan menyergapnya tadi?" Mata cincila bercakar 9 itu penuh dengan kebencian. Ia mendengus seperti manusia, mengangkat kaki kanannya, dan mulai memberi isyarat. Melihat gestur itu, Long Hun tertegun dan berpikir, susah sekali berkomunikasi antar manusia dan binatang iblis. Setelah beberapa saat, ia hampir tidak mengerti apa yang dimaksud kucing naga cakar 9. Kucing itu seolah berkata, "Kau bukan hanya tidak memikirkan serangan diam-diam, tapi kau juga melakukannya. Han Jien membunuh begitu banyak kultivator inti emas. Jika kau pergi, bukankah kau akan mati?" Seekor binatang iblis berani meremehkannya seperti itu, dan Long Hun merasa sedikit malu. Namun kemudian ia berpikir, Han Jien begitu kuat, tidak mengherankan jika ia memiliki binatang iblis yang meremehkan orang lain. Jadi ia merasa lega. Long Hun tersenyum tipis dan berkata kepada kucing naga cakar 9, "Si kecil, silakan meremehkanku. Kau telah menunggu di sini, mungkin memikirkan hal yang sama denganku bantu tuanmu menghadapi monster tahap jiwa baru lahir nanti." Mata Totoro cakar 9 berbinar,
lalu mengangguk penuh semangat, tersenyum saat menatap jiwa naga. Seolah berkata bagaimana kau tahu? Long Hun tidak menjawab, malah menatap Han Jien. Ia juga ingin tahu apakah sekte Tianming benar-benar memiliki seorang patriark tahap Naschen Soul. Namun, ia tahu dalam hatinya bahwa meskipun sekte Tianming memiliki seorang patriark tahap Naschen Soul, itu tidak akan banyak berpengaruh. Han Jien hampir memusnahkan semua kultivator tahap Golden Core dan Foundation Establishment di sekte tersebut, meninggalkan mereka tanpa kekuatan inti. Fondasi sekte Tianming yang telah berdiri selama ribuan tahun telah hancur menjadi abu. Entah Han Jien terbunuh oleh monster tahap Naschen Soul atau tidak, itu tidak akan mengubah nasib sekte Tianming di masa depan. Langit tampak sangat tenang. Angin sepoi-sepoi bertiup, menerbangkan rambut Han Jien, menampakkan wajah yang biasa saja. Han Jien mengerutkan kening, melihat sekeliling, dan bersiap untuk pergi. Tepat pada saat itu, seberkas cahaya muncul dari jarak ribuan mil, bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan. Sosok itu melayang di udara, melangkah satu langkah sejauh 100 mil. Jika seorang kultivator Naschen Soul hadir, mereka pasti akan langsung mengenali teknik orang ini, teknik legendaris menyusut bumi menjadi satu kaki. Dalam sekejap mata, sosok itu berada kurang dari 100 mil dari Han Jien. Bahkan sebelum ia tiba, suaranya terdengar, setelah membunuh begitu banyak orang, apa kau pikir kau masih bisa lolos? Tak lama setelah ia selesai berbicara, pria itu muncul di hadapan Han Jien, memancarkan aura yang jauh melampaui aura Grandmaster Zhao Fei. Pria ini bernama Dong Guang, satu-satunya leluhur tahap jiwa baru lahir yang tersisa dari sekte Tianming. Ia tampak berusia 60-an, mengenakan jubah biru panjang, rambut peraknya berkilau samar di bawah sinar matahari. Tatapannya muram, matanya yang dalam dipenuhi niat membunuh. Setelah menyapukan indera keilahiannya ke puncak Tianming, ekspresinya menjadi gelap, dan ia berkata dengan dingin, kau punya nyali, membunuh begitu banyak orang. Kau akan tinggal di sini hari ini. Di kaki gunung, para kultivator tingkat rendah sekte Tianming menyaksikan pemandangan ini dan mata mereka berkobar penuh semangat. Banyak murid bahkan berlutut di tanah dan bersujud menyembah. Sang Patriar telah tiba. Sang Patriar akhirnya tiba. Sekte Tianming terselamatkan. Akhirnya kita bisa menghancurkan bintang jahat itu. Guru, kita harus membalaskan dendam pemimpin sekte dan tetua tertinggi. Beberapa murid yang emosional berteriak keras ke arah Han Jien. Di sebuah lereng bukit kecil 100 mil jauhnya dari sekte Tianming, mereka berdua tengah menatap ke langit. Wang Feng menghela napas dan berkata, Adik Ling, ayo pergi. Ling Xuangshuang jauh lebih cantik daripada 30 tahun yang lalu. Matanya penuh kekhawatiran saat ia menggelengkan kepala dan berkata, Tidak, aku tidak akan pergi. Adik Ling, saran Wang Feng, kita tidak bisa banyak membantu di sini. Jika Han Jien meninggal, kita. Mendengar ini, ekspresi Ling Xuangshuang berubah, dan ia berkata dengan marah, omong kosong. Han Jien tidak akan mati. Dia tidak akan mati. Sambil berbicara, ia mulai terisak pelan. Meskipun mengatakan ini, ia tahu dalam hatinya bahwa meskipun Han Jien cukup kuat untuk membunuh seseorang dengan level yang lebih tinggi, ia tidak mungkin mengalahkan seorang ahli tahap Naschen Soul. Di mata para kultivator tingkat rendah, monster tahap Naschen Soul hampir tak terkalahkan. Hati Dong Guang berdarah. Ia telah pergi mencari sejenis biji besi beberapa waktu lalu, yang membuatnya tertunda beberapa hari. Ia tak pernah menyangka akan kembali dan menemukan mayat murid-muridnya. Ia murka dan tak ingin apa-apa selain mencabik-cabik Han Jien. Sekte Tianming adalah sektenya. Namun sekte itu telah hancur dalam waktu sesingkat itu. Ia melirik Bei'an di samping Han Jien dengan waspada dan berkata dengan suara berat, kultivasimu tidak tinggi, namun kau bisa memanggil binatang purba. Pantas saja kau bisa membunuh begitu banyak orang. Kemudian, nadanya berubah, dan ia berkata dengan dingin, namun, bahkan jika kau memanggil binatang suci hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi dari sini hidup-hidup. Setelah mengatakan itu, Dong Guang tiba-tiba mengangkat tangannya dan menampar Zhen Hanbin. Saat telapak tangan itu mengenai, ruang di depan Dong Guang sedikit terdistorsi. Distorsi itu berasal dari depannya dan langsung menuju Han Jien dengan kecepatan yang mencengangkan. Sebelum Han Jien sempat bereaksi, telapak tangan itu tiba di depannya, dan ia merasakan kekuatan dahsyat menghantam dadanya, membuat tubuhnya terpental mundur. Di udara, Han Jien memuntahkan seteguk darah, sebagian besar tulangnya patah. Jika ia tidak meminum cairan spiritual yang tak habis-habisnya, yang mengubah fisiknya, serangan telapak tangan itu sudah cukup untuk membunuhnya. Meski begitu, Han Jien terluka parah. Ia menepuk-nepuk tas penyimpanan di pinggangnya dan memanggil segel giok surgawi. Begitu segel giok surgawi muncul, setetes cairan spiritual menyembur keluar. Han Jien membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan cairan itu. Luka-lukanya sembuh dengan sangat cepat, kembali normal dalam sekejap mata. Dengan pikiran, Han Jien memanggil Bei'an ke sisinya. Bei'an membuka mulutnya lebar-lebar dan mengembuskan seteguk kabut hitam, terbang lurus menuju Dong Guang.
Mata Dong Guang dipenuhi keterkejutan. Ia berkata, aku tidak menyangka kau punya pertahanan sekuat itu. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Ia melambaikan tangan kanannya, melepaskan semburan energi yang dahsyat, disertai desiran angin yang samar. Kabut hitam tertiup oleh energi tersebut dan langsung menghilang ke udara. Tatapan Dong Guang tertuju pada segel giok di tangan Han Jien, dan ia mendecakkan lidahnya. Senjata ajaib yang luar biasa. Hari ini milikku. Ia mengangkat telapak tangannya lagi dan menyerang Han Jien. Ruang di sekitar Han Jien kembali terbatas, dan ia tak mampu menghindar. Ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya telapak tangan itu melesat ke arahnya. Tiba-tiba, kilatan cahaya putih muncul di udara, dan kucing naga cakar 9 muncul, menerjang ruang yang terdistorsi dengan cakarnya. Kilatan cahaya putih menyusul, dan cakar itu menghantam ruang dengan bunyi retakan pelan. Bekas cakar itu menghilang tanpa jejak, tanpa tujuan apapun. Dong Guang mencibir, dengan nada menghina berkata, seekor binatang iblis tingkat 2 berani membuat masalah? Mencari mati. Ia mengangkat tangan kanannya dan mengayunkannya di udara, tanpa menunjukkan sihir apapun, dan kucing naga cakar 9 terpental. Tepat saat itu, serangan telapak tangan mencapai wajah Han Jien, tetapi Beian menghindar di depannya, menangkis serangan itu. Dengan sekali sentakan, energinya menghilang, dan tubuh besar Beian perlahan menjadi transparan, seolah-olah akan lenyap kapan saja. Ekspresi Han Jien menjadi gelap, dan ia mengangkat tangannya, melepaskan 3 jari energi spiritual. Menghadapi jari-jari energi spiritual yang datang, mata Dong Guang penuh dengan penghinaan. Dengan jentikan pergelangan tangannya, ia dengan mudah menangkap cahaya putih di tangannya. Dengan pergelangan tangannya yang menegang, cahaya putih itu hancur berkeping-keping. Setelah menghancurkan 3 jari energi spiritual berturut-turut, Dong Guang mencibir, jika Ling Tian tidak mati, aku mungkin akan sedikit waspada padanya menggunakan jari-jari energi spiritualnya. Dengan tingkat kultivasimu, kau bahkan tidak bisa menyakitiku. Setelah Dong Guang selesai berbicara, dia melangkah maju, berdiri di depan Han Jien, meraih Han Jien di tangannya, dan berkata dengan dingin, kamu bisa mati sekarang. Han Jien tertangkap dan tak berdaya melawan. Kekuatan spiritualnya hampir runtuh, membuatnya mustahil untuk merapal mantra. Tepat saat ia bersiap melancarkan serangan nekat, kilatan cahaya muncul di belakangnya, dan ribuan pedang terbang beterbangan di udara. Pedang-pedang itu kemudian melesat di udara, melewati tubuh Han Jien, dan langsung menuju Dong Guang. Dong Guang bahkan tidak melirik mereka. Dengan lambaian lengan panjangnya, semua pedang terbang itu tersapu ke udara dan menghilang. Pada saat yang sama, kilatan cahaya lain muncul di belakang Han Jien, dan jiwa naga muncul di udara. Begitu muncul, ia berteriak, senior, karena kau ingin membunuh saudaraku, maka aku hanya bisa binasa bersamamu. Kekuatan spiritual di tubuhnya menjadi kacau, aura di tubuhnya menjadi semakin kuat, dan wajahnya dipenuhi rasa sakit. Ini adalah tanda-tanda penghancuran diri. Penghancuran diri seorang kultivator inti emas menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Dalam pertarungan dengan kekuatan yang setara, energi ini paling banter dapat melukai seorang kultivator dengan parah, dan paling parah, membunuh mereka seketika. Tentu saja, energi ini tidak akan berdampak signifikan pada monster tahap jiwa baru lahir. Paling banter, hanya akan menyebabkan luka ringan pada Dong Guang. Tepat saat Dong Guang hendak menggunakan mantra untuk menjatuhkan jiwa naga penghancur diri itu, ia merasakan Beian di belakangnya menyemburkan kabut hitam. Dalam jarak sedekat itu, jika Dong Guang menjatuhkan jiwa naga itu, kabut hitam itu pasti akan mengenainya. Dalam sekejap, Dong Guang mengambil keputusan, mengangkat Han Jien di tangannya, dan melemparkannya ke jiwa naga. Kemudian, dalam sekejap, ia muncul 1000 kaki jauhnya. Tubuh Han Jien semakin dekat dengan jiwa naga, kurang dari 3 zang jauhnya. Dari jarak sedekat itu, Han Jien bahkan bisa merasakan energi mengerikan yang dihasilkan oleh penghancuran diri. Ia baru saja akan menggunakan darah esensinya sebagai imbalan untuk mengendalikan segel giok Dao Surgawi dan membentuk perisai ketika ia mendapati bahwa mata jiwa naga itu tanpa emosi. Dan ia terkejut. Ini bukan mayat asli? Mata Han Jien berkedip, dipenuhi keraguan. Tepat pada saat itu, suara laki-laki asing terdengar dari kehampaan, jangan takut, ini boneka. Han Jien tiba-tiba menyadari siapa pria yang tiba-tiba muncul itu, tetapi ia tahu pria itu adalah teman, bukan musuh. Han Jien diam-diam menghela napas lega, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah, matanya dipenuhi keputusasaan. Begitu tubuhnya mencapai boneka itu, kilatan cahaya putih muncul di tubuh boneka itu, lalu menghilang, dan muncul kembali di hadapan Dong Guang sesaat kemudian. Wajah Dong Guang menggelap, dan ia berkata dengan marah, permainan boneka? Aku tak pernah membayangkan ada orang yang bisa memainkan permainan boneka serealistis itu. Karena tertipu, Dong Guang murka. Alih-alih mundur, ia malah maju, dengan cepat meraih dan mencengkeram boneka itu. Kemudian, ia melepaskan energi mengerikan dari tangannya dan menggeram. Mati! Dengan suara keras,
boneka di tangan Dong Guang meledak. 1000 kaki jauhnya di kehampaan, jiwa naga muncul, wajahnya pucat, dan dia meludahkan seteguk darah. Tatapan Dong Guang tertuju pada jiwa naga itu, lalu ia berkata dengan dingin, "Kau tidak menghabiskan banyak waktu untuk menyempurnakan boneka ini, kan? Jangan menyesalinya. Kau bisa pergi ke alam baka untuk bergabung nanti." Setelah berkata demikian, tatapannya tertuju pada Han Jien dan ia melanjutkan, "Karena kalian semua sudah di sini, ayo kita mati bersama. Biar kutunjukkan sihir yang baru kupahami. Pindahkan gunungnya." Dong Guang melambaikan tangan pelan ke puncak gunung tak jauh dari sana, dan puncak itu pun terbang, tiba di hadapannya dalam sekejap mata. Kemudian, ia merapal beberapa mantra pada gunung itu, membuatnya memancarkan cahaya redup dan terbang ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Ia berniat membunuh jiwa naga, yang kultivasinya lebih tinggi, terlebih dahulu, lalu Han Jien. Di mata Dong Guang, jiwa naga merupakan ancaman yang jauh lebih besar daripada Han Jien. Dengan tubuhnya yang terluka parah dan indera keilahiannya yang terkunci oleh Dong Guang, Long Hun tak mampu melarikan diri. Melihat gunung yang menekannya, wajah Long Hun menjadi gelap, dan ia buru-buru menyampaikan suaranya kepada Han Jien, "Cepat lakukan pengorbanan darah. Gunakan darah esensimu untuk memurnikan Bei An, dan lihat apakah ia dapat melepaskan kekuatan ilahi bawaannya, kalau tidak kita berdua akan mati di sini." Han Jien tahu dalam hatinya bahwa begitu jiwa naga mati, dialah yang akan mati berikutnya. Mendengar pesan telepati jiwa naga itu, Han Jien langsung menggigit jarinya, dan setetes esensi darah muncul di hadapannya. Saat ia hendak melancarkan teknik pengorbanan darah, kilatan cahaya abu-abu muncul di sampingnya, dan kucing naga cakar 9 pun muncul. Setelah muncul, ia juga menggigit jarinya, dan setetes esensi darah abu-abu pun muncul. Setelah sekejap, ia sampai ke esensi darah Han Jien dan menyatu dengannya. 2 tetes esensi darah menyatu, berubah menjadi 2 warna setengah putih dan setengah merah menyerupai simbol yin yang. Sungguh mengerikan. Kucing naga bercakar 9 itu mengangguk kepada Han Jien, menunjukkan bahwa ia kini dapat melakukan teknik pengorbanan darah. Han Jien ragu apakah esensi darah tersebut dapat menyelesaikan pengorbanan, tetapi saat ini, ia tak mampu memikirkannya. Ia segera mengangkat tangan kanannya, menunjuk ke esensi darah, lalu ke Bei An di sampingnya. Setetes esensi darah yang aneh itu terbang ke tubuh Bisie, dan dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Seberkas cahaya, bergantian antara merah dan putih, muncul di atas kepala Bisie, menjulang lurus ke langit. Kemudian, tubuh Bisie yang hampir runtuh, perlahan-lahan menjadi fokus, dan auranya semakin kuat, hingga mencapai tingkat yang tak terbayangkan sebelum akhirnya berhenti. Mata Dong Guang dipenuhi kengerian. Aura yang terpancar dari Bei An membuatnya merasa seolah-olah telah bertemu dengan binatang iblis tingkat 7, dan indera keilahiannya hampir runtuh. Ia menggelengkan kepalanya dengan keras, meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini bukan binatang iblis, sebelum melepaskan indera keilahiannya lagi dan mengendalikan gunung untuk terbang menuju jiwa naga. Saat itu, Bei An meraung ke langit, suaranya begitu keras hingga dapat terdengar jelas dari jarak 100 mil. Setelah meraung, mata Bisie berkilat tajam, dan energi yang sangat besar dilepaskan dari tubuhnya, langsung tiba di hadapan Dong Guang. Ruang di sekitar Dong Guang seolah membeku, dan tubuhnya kehilangan kemampuan untuk bergerak. Kemudian, jeruji besi hitam muncul serentak dari segala arah, dengan cepat menyatu dan menjebak Dong Guang di dalamnya. Gunung yang terbang di atas kepala kehilangan kendali atas kesadaran ilahi dan jatuh melewati tubuh jiwa naga. Setelah nyaris lolos dari maut, jiwa naga menyeka keringat dingin di dahinya, lalu berseru kegirangan, "Penjara surgawi, akhirnya terbebas." Hahaha. Sesaat kemudian, Dong Guang kembali bergerak, meraung, dan menghantamkan telapak tangannya ke sangkar di sampingnya. Sebagian besar energi spiritual di dalam sangkar hitam itu langsung runtuh. Dengan kecepatan seperti ini, hanya perlu beberapa serangan lagi untuk mematahkan mantranya. Dong Guang tertawa dan berkata, "Wah, bahkan jika kau menggunakan teknik pengorbanan darah, kau tidak akan bisa melukaiku." Han Jien mengerti bahwa meskipun penjara surgawi itu kuat, ia tidak akan mampu melukai seorang ahli tahap jiwa baru lahir kecuali ia bisa memanggil naga azur seperti terakhir kali. Namun, setelah kejadian itu, Han Jien dengan saksama mempelajari segel giok dao surgawi, dan bagaimanapun ia menggunakannya, ia tidak bisa memanggil hantu naga azur lagi. Ia menyimpulkan bahwa hantu naga azur hanya bisa dipanggil dalam keadaan khusus, atau setelah dipanggil, ia membutuhkan waktu pemulihan sebelum bisa dipanggil lagi. Apapun alasannya, Han Jien saat ini tidak dapat menggunakan kekuatan suci itu. Tatapan Han Jien tertuju pada Bei An di depannya. Setelah Bei An merapal mantra penjara langit dan bumi, tubuhnya menjadi transparan, dan kekuatan spiritual di dalamnya menghilang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Bahkan jika Dong Guang tidak dapat mematahkan mantra penjara langit dan bumi, Bei An akan segera menghilang. Pada saat itu, penjara langit dan bumi juga akan menghilang. Kilatan cahaya putih, dan jiwa naga muncul di hadapan Han Jien, berteriak tajam, "Apa yang kau berdiri di sana?
Lari. Han Jien tersenyum kecut dan bertanya balik. Dia ahli tahap Naschen Soul. Bahkan jika kita lolos, dia masih bisa mengejar. Long Hun melotot ke arah Han Jien, menggertakkan giginya, dan berkata, kau lari duluan, aku akan menahannya. Han Jien terkejut dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya, kau masih belum memberitahuku siapa yang mengutusmu untuk menyelamatkanku? Ia ingin menanyakan hal ini ketika jiwa naga itu muncul, tetapi ia tak pernah punya kesempatan. Long Hun tidak menjawab pertanyaan Han Jien. Ia malah meraih tangan Han Jien dan melemparkannya ke samping sambil berteriak, tinggalkan Kekaisaran Ming Agung, larilah sejauh mungkin. Setelah itu, ia menepuk kantong penyimpanan di pinggangnya, dan lebih dari selusin boneka muncul di hadapannya. Masing-masing boneka ini sangat mirip dengan dirinya yang sebenarnya, bahkan hingga ke matanya. Tanpa pengamatan yang cermat, mustahil untuk membedakan mana tubuh asli dan mana boneka. Saat Han Jien terlempar keluar, suara Long Hun terdengar di telinganya, jika kau benar-benar ingin tahu siapa yang mengirimku untuk menyelamatkanmu, maka aku akan memberitahumu. Suaranya berhenti sejenak sebelum melanjutkan, orang yang kau cintai dan yang mencintaimu. Di kalimat terakhir, emosinya sangat labil, bahkan sedikit mengandung amarah. Mendengar ini, Han Jien langsung mengenali siapa orang itu. Melihat penjara surgawi di ambang kehancuran, ia segera memanggil pedang hijau kecilnya dan melangkah ke atasnya. Sesaat setelah terbang, Han Jien menatap jiwa naga dengan tajam, menangkupkan tangannya sebagai salam tinju, dan berkata, hati-hati. Lalu, dalam sekejap, ia terbang lurus ke barat. Han Jien baru terbang sejauh 300 mil ketika ia mendengar suara dentuman keras di belakangnya. Ia sangat ingin kembali untuk membantu Long Hun, tetapi pikiran bahwa ia takkan sebanding dengan Dong Guang setelah kembali membuatnya mendesah dalam hati. Ia menepuk dadanya, menyemburkan seteguk esensi darah. Dengan kecepatannya saat ini, ia bisa menyaingi seorang kultivator tahap Golden Core awal. Tetapi ia jauh lebih rendah daripada seorang ahli tahap Naschen Soul. Justru karena alasan inilah Han Jien rela mengorbankan segalanya, menggunakan esensi darahnya sebagai harga untuk meningkatkan kecepatan terbangnya secara paksa. Tak dapat disangkal, kata-kata terakhir Long Hun memiliki dampak yang mendalam pada Han Jien. Jika Long Hun tidak menyebutkannya, ia tetap tidak akan percaya bahwa Xiao Yuyao menyimpan perasaan padanya. Seorang wanita yang begitu peduli pada seorang pria menunjukkan siapa yang namanya terukir di hatinya. Pikiran Han Jien hanya dipenuhi oleh satu hal, melarikan diri sejauh mungkin. Selama ia selamat, cepat atau lambat ia akan membalas dendam. Han Jien terbang dengan kecepatan luar biasa. Semburat darah berkilauan di langit sebelum ia berada 100 mil jauhnya. Dalam sekejap mata, Han Jien mencapai pegunungan 9 surga, dengan mudah melintasinya melalui rute yang familiar. Setibanya di wilayah kerajaan Zhao, Han Jien ragu sejenak sebelum terbang lurus ke depan. Ia tidak percaya masih ada kultivator tahap jiwa baru lahir yang mencarinya di kerajaan Zhao saat ini. Dugaan Han Jien sepenuhnya benar. Setelah terluka parah oleh Han Jien, pendiri sekte Zhao Fei kembali ke sekte untuk memulihkan diri. Ia tidak melanjutkan pencariannya, juga tidak memberitahu para ahli tahap jiwa baru lahir lainnya. Meskipun para murid sekte Zhao Fei masih mencari Han Jien, mereka semua adalah kultivator tahap pemurnian Qi dan pembentukan fondasi. Kultivator tahap inti emas tidak berani datang untuk menyelidiki, karena takut akan mati di tangan Han Jien jika bertemu dengannya. Sesampainya di wilayah Zhao, Han Jien tidak pergi ke Tang. Ia telah membunuh Deng Zucheng, dan bahkan jika ia kembali ke Tang Xuanmen, kemungkinan besar ia akan menghadapi pembalasan. Mengingat karakter Han Jien, ia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Sesampainya di perbatasan antara Zhao dan Tang, Han Jien tanpa ragu terbang lurus ke arah barat laut. Namun saat itu, ia menatap tajam ke arah Kaisar Xuanzong dari Tang, matanya dipenuhi penyesalan. Tak lama setelah mereka mulai terbang, aura raksasa muncul di belakangnya. Indra ketuhanan Han Jien terfokus pada aura itu, dan raut wajahnya menjadi muram. Aura di belakangnya adalah milik Dong Guang, yang masih menggenggam jiwa naga yang tak sadarkan diri. Entah kenapa, Dong Guang tidak membunuh jiwa naga itu, melainkan tetap memegangnya. Dong Guang merasakan penyelidikan spiritual Han Jien, mendengus dingin, dan berkata, mari kita lihat kemana kau lari. Ia mengejarnya dengan langkah santai, seperti kucing yang menangkap tikus. Ketika Han Jien melarikan diri, Dong Guang berharap ia bisa mencabik-cabik Han Jien. Tetapi kemudian ia berpikir, Han Jien tidak hanya membunuh begitu banyak kultivator dari sekte Tianming, tetapi juga mempermainkannya. Jika ia membunuhnya seperti ini, bukankah itu terlalu mudah baginya? Dua sosok terbang cepat di langit. Yang satu berlari di depan, dan yang satu lagi mengejar di belakang. Khususnya yang di belakang, memancarkan aura yang luar biasa, seolah berkata kepada para kultivator nakal di jalan, aku kultivator jiwa baru lahir, jadi minggirlah. Anehnya, metode ini ternyata sangat efektif. Setiap kultivator nakal yang mereka temui di jalan, setelah merasakan aura Dong Guang, akan langsung minggir, takut ia akan membunuh mereka dalam kemarahan.
Di saat yang sama, para kultivator nakal diam-diam berdoa untuk Han Jien. Bertanya-tanya apa yang telah ia lakukan hingga begitu menyinggung monster tahap Nas Chen Soul ini sehingga pihak lain mau membunuhnya dengan cara yang begitu menyiksa. Cara memburu seseorang ini memang sangat menyiksa. Karena Anda terus-menerus khawatir orang lain akan menyerang. Jika Han Jien tidak memiliki tekad yang kuat, ia mungkin sudah gila. Jarak antara Han Jien dan Dong Guang hanya 100 mil. Jarak ini hanya sesaat bagi mereka berdua. Saat Dong Guang terbang, ia mengejek, "Nak, apa kau tidak suka menggunakan esensi kehidupanmu untuk meningkatkan kecepatan terbangmu? Setiap tetes esensi kehidupan bernilai umur 1 tahun. Mari kita lihat seberapa banyak yang bisa kau gunakan." Tujuannya adalah membunuh Han Jien. Membunuhnya sekaligus akan terlalu membosankan. Hanya dengan menyiksanya perlahan sampai mati ia bisa melampiaskan kebenciannya. Setelah mengejar selama sekitar 1 jam, keduanya tiba di atas hutan lebat. Wajah Dong Guang memucat, dan ia berkata, "Nak, permainannya sudah berakhir." Setelah itu, ia menghilang. Detik berikutnya, ia muncul di belakang Han Jien. Ia tidak menggunakan sihir apapun, melainkan, ia mengulurkan tangan kanannya ke depan, berniat menangkap Han Jien. Tepat saat tangan Dong Guang hendak mendarat di Han Jien tiba-tiba berbalik, dan perisai putih muncul di depannya. Melihat perisai itu, mata Dong Guang dipenuhi rasa jijik. Ia tidak menarik tangannya, melainkan memutar pergelangan tangannya, mengubahnya menjadi serangan telapak tangan yang langsung mengarah ke perisai tersebut. Awalnya, Dong Guang tidak menganggap serius perisai putih Han Jien. Di matanya, perisai itu hanyalah artefak magis. Namun, ketika telapak tangan itu mengenai perisai, pantulan dahsyat yang terpancar dari perisai membuatnya menyadari bahwa ia dalam bahaya. Ia mencoba merapal mantra untuk membela diri, tetapi sudah terlambat. Kekuatan itu menjalar ke lengannya dengan kecepatan luar biasa ke dalam tubuhnya, membuatnya terlempar ke belakang seolah tak terkendali, seketika melayang ribuan kaki jauhnya. Di udara, Dong Guang memuntahkan seteguk darah, wajahnya sedikit pucat. Serangan ini telah melukainya dengan parah. Jiwa naga yang digenggamnya terlepas dari genggamannya dan jatuh ke tanah. Setelah luka parahnya, Dong Guang tiba-tiba menyadari bahwa perisai yang tampak biasa itu berisi susunan yang telah lama hilang. Susunan ini disebut susunan elastisitas. Meskipun pertahanannya terhadap sihir terbatas, efektivitasnya terhadap serangan kekuatan spiritual murni atau fisik murni sangat kuat. Semakin besar kekuatannya, semakin besar pula daya pantulnya. Sederhananya, setelah segel giok dao surgawi berubah menjadi perisai, ia hanya dapat menahan serangan mantra dari mereka yang berada 1 tingkat lebih tinggi dari Han Jien. Jika serangan melebihi 2 tingkat, susunan pada perisai akan runtuh, mengubahnya menjadi bentuk segel giok dao surgawi itu sendiri. Namun, perisai ini sangat efektif dalam menangkis mantra yang berkekuatan fisik atau spiritual murni. Bahkan serangan dari kultivator Nas Chen Soul tahap akhir pun dapat ditangkis. Serangan Dong Guang barusan menggunakan hampir 80% kekuatannya, dan kekuatan itu benar-benar mengenainya, tentu saja mengakibatkan cedera serius. Penundaan ini memperlebar jarak di antara keduanya. Dong Guang meraung marah, "Nak, aku akan memenjarakan jiwamu di dalam panji pemanggil jiwa dan memurnikannya siang dan malam, membuatmu berharap mati." Ia melesat, berubah menjadi seberkas cahaya, dan sekali lagi mengejar Han Jien. Dalam amarahnya, ia bahkan melupakan jiwa naga, hanya ingin menangkap Han Jien secepat mungkin. Di depan, sebuah gerbang batu menjulang tinggi muncul di hadapan Han Jien, kurang dari 1000 mil jauhnya. Jarak sedekat itu, yang biasanya ditempuh dalam sekejap mata, kini terasa begitu luas. Di belakangnya, Dong Guang mendekat dengan cepat, jarak di antara mereka pun menyempit dengan cepat. Han Jien mengerti bahwa Dong Guang telah mengetahui rahasia perisai segel giok surgawi. Jika Dong Guang melepaskan mantra, bahkan teknik bola api yang paling sederhana pun dapat melukainya dengan parah. Meskipun bola api yang dilepaskan oleh seorang kultivator jiwa baru lahir mungkin tampak serupa dengan yang dilepaskan oleh seorang kultivator pemurnian ki, kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat berbeda. Kecuali jika kultivator jiwa baru lahir sengaja melemahkan energi yang terkandung di dalam bola api, kekuatan mantranya tidak akan berkurang. Apakah aku benar-benar akan dibunuh oleh Dong Guang di sini? Han Jien tidak rela mati seperti ini. Ia menggenggam segel giok dao surgawi erat-erat, tetapi segel itu tetap tidak berubah, dan bayangan naga biru di dalamnya tidak muncul. Han Jien tersenyum getir. "Segel giok dao surgawi, bahkan kau tidak mau membantuku?" Saat itu, sesosok tubuh dengan cepat datang. Sebelum sosok itu mencapainya, sebuah suara terdengar, "Senior, ini pegunungan primordial. Tidak ada yang diizinkan bertarung di sini." Tubuh Dong Guang Qian berhenti sejenak di udara, dan tangannya yang sedang membentuk segel tangan pun berhenti. Ia menatap kultivator yang tiba-tiba terbang masuk dan bertanya dengan suara dingin, "Siapa kau?" Dalam sekejap mata, pria itu terbang di depan Han Jien. Saat mereka berpapasan, ia menatap Han Jien, memberi isyarat agar ia lari. Kemudian, ia melesat ke sisi Dong Guang, menangkupkan tangannya,
dan berkata, Junior Youyang, penegak hukum klan primordial. Rekan Taois, kau pasti sudah familiar dengan aturan klan primordial, kan? Wajah Dongguang menjadi gelap, dan dia berkata, jadi, kau akan menghentikanku membunuhnya? Youyang berkata dengan tenang, Senior, pembunuhanmu terhadapnya tidak ada hubungannya dengan klan Hong Huang. Selama kau meninggalkan tempat ini, aku tidak akan menghentikanmu bertarung sesukamu. Mendengar ini, Dongguang mendengus dingin, melirik Han Jien yang hendak terbang ke pegunungan di depannya. Lalu berkata dengan marah, meskipun klan Hong Huang kuat, bukan berarti aku takut padamu. Jika kau berani menghalangiku, percayalah, aku akan membunuhmu sekarang juga. Setelah mengatakan itu, ia memusatkan kekuatan spiritualnya di tenggorokannya dan tiba-tiba meraung. Keluar! 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 Raungan ini mengandung kekuatan spiritual yang luar biasa, menyebabkan energi spiritual Youyang langsung runtuh, dan darah mengalir dari 7 lubangnya. Jika dia bukan seorang kultivator primordial, dengan tubuh yang lebih kuat dari kultivator biasa, raungan ini pasti akan membuatnya terluka parah, bahkan mungkin mati. Setelah meraung, Dongguang bahkan tidak melirik Youyang, dan langsung menuju Han Jien. Dongguang tiba-tiba berakselerasi dan muncul di belakang Han Jien dalam sekejap, lalu berkata dengan dingin, Nak, mari kita lihat kemana kau bisa lari sekarang. Han Jien sudah tiba di gerbang teleportasi, dan Dongguang juga melihat susunan teleportasi, tetapi ia tidak memperdulikannya. Hanya kultivator kuno yang bisa menggunakan susunan teleportasi. Selama jutaan tahun, banyak kultivator telah mempelajari gerbang teleportasi dan akhirnya menyimpulkan bahwa hanya energi khusus yang dapat mengaktifkan susunan teleportasi, dan biji energi untuk mengaktifkan gerbang teleportasi tidak ada di benua 10 arah. Oleh karena itu, Dongguang tidak percaya Han Jien bisa membuka portal teleportasi, dan mencibir, Nak, jangan coba-coba membukanya. Sambil berbicara, sebuah bola petir seukuran telapak tangan mengembun di tangan kanannya, bergerak dengan listrik dan memancarkan tekanan yang luar biasa. Ia tertawa terbahak-bahak, dengan penuh semangat berkata, Nak, mati. Ia melepaskan indera ilahinya, mengunci tubuh Han Jien, lalu melemparkan bola petir itu. Tubuh Han Jien terkunci oleh Dongguang, membatasi pergerakannya. Ia menggertakkan gigi dan segera mencoba turun ke portal teleportasi, tetapi tidak berhasil. Melihat bola petir yang mendekat dengan cepat, ia menggertakkan gigi lagi, menepuk dadanya, dan memuntahkan seteguk darah. Begitu ia memuntahkan darah, kesadarannya seketika goyah, terlepas dari kuncian mental lawan. Han Jien melesat dan langsung menuju portal teleportasi. Ia lalu mengeluarkan batu teleportasi dari tas penyimpanannya dan menekannya kuat-kuat ke area yang penyok. Kilatan cahaya muncul di portal, lalu tiba-tiba berputar dan berubah bentuk. Han Jien buru-buru memanggil segel giok dao surgawi, mengubahnya menjadi perisai untuk menghadang di depannya. Ia kemudian dengan cepat membentuk segel tangan, menciptakan perisai energi spiritual di depannya. Jika ia dapat mengaktifkan portal sepenuhnya sebelum bola petir mencapainya, ia dapat lolos dari kejaran. Jika tidak, konsekuensinya tak terbayangkan. Mata Dongguang berbinar, dan ia berseru kaget, batu teleportasi. Kau benar-benar punya harta karun seperti itu. Ia tertawa terbahak-bahak dan berteriak, sekalipun kau punya batu teleportasi, kau bisa melupakan teleportasi menjauh dariku. Bola petir itu tiba di hadapan Han Jien dalam sekejap mata. Perisai yang dibentuk oleh segel giok surgawi runtuh hanya dalam setengah tarikan napas. Perisai energi spiritual runtuh begitu menyentuh bola petir, dan dalam sekejap, Han Jien sepenuhnya terpapar serangan bola petir. Di saat hidup atau mati itu, indera ketuhanan Han Jien bergejolak, dan sejumlah besar kekuatan spiritual terpancar dari tubuhnya, berubah menjadi tangan raksasa yang menggenggam bola petir itu. Saat telapak tangannya menyentuh bola petir, dia pun roboh. Mata Dongguang penuh dengan kesombongan saat ia tertawa dan berkata, Nak, kau seharusnya mengerti prinsip ngengat yang tertarik pada api. Berhentilah melawan. Tepat saat ia hendak mengendalikan bola petir dan membunuh Han Jien dalam satu gerakan, tangan energi spiritual yang telah menghilang muncul kembali dan menghantam bola petir itu. Kali ini, tangan energi spiritual itu mengandung energi yang sangat besar, menghantam bola petir itu sejauh 3 meter dengan keras. Han Jien pucat dan terengah-engah. Tangan pertama mengandung sangat sedikit energi spiritual, sementara tangan kedua mengandung semuanya, dengan paksa menghancurkan bola petir itu. Sebenarnya, bahkan dengan tingkat kultivasi Han Jien, semurni apapun energi spiritualnya, ia seharusnya tidak mampu menghancurkan bola petir itu. Namun, ia memegang segel giok dao surgawi di tangannya, terus-menerus menyerap energi spiritual di dalamnya, yang secara paksa meningkatkan energi yang terkandung di tangannya ke tingkat yang sangat tinggi. Nyaris tidak berhasil menghancurkan bola petir itu. Saat bola petir menghancurkan portal, kilatan cahaya hitam muncul di dalamnya. Han Jien mengangkat tangan kanannya, menyentuh 4 karakter kuno lembah pengumpulan, lalu mengetuk ke bawah untuk menutupnya. Dengan gerakan cepat, ia memasuki portal. Saat Han Jien masuk, portal tertutup,
dan tubuhnya ditarik oleh gelombang energi yang sangat besar ke dalam kegelapan. Melihat Han Jien menghilang ke portal teleportasi, Dong Guang meraung. Tidak. Dengan pikiran, ia mengirimkan bola petir yang menghantam portal dengan kecepatan luar biasa. Sebuah retakan keras bergema, dan portal itu sedikit bergoyang, namun tetap utuh. Portal itu, yang memang dibangun oleh para kultivator kuno, dilengkapi dengan susunan yang kuat. Bahkan seorang kultivator jiwa baru lahir pun akan kesulitan menembus pertahanannya, apalagi serangan dari seorang kultivator transformasi dewa. Dong Guang murka, raut wajahnya berubah murka. Ia melesat ke portal teleportasi dan melancarkan rentetan mantra, menyerangnya dengan panik. Meskipun ia tahu ia tak bisa menembus pertahanan portal itu, ia paham bahwa melanjutkan serangan akan mengganggu proses teleportasi, yang berpotensi menyebabkan kegagalan dan mengirim Han Jien ke celah spasial. Celah spasial dipenuhi angin kencang dan makhluk-makhluk gelap. Angin kencang itu sangat dahsyat, bahkan seorang kultivator Nas Chen Sol pun akan langsung musnah saat bersentuhan. Makhluk-makhluk gelap itu nyaris tak terkalahkan di dalam celah spasial. Mereka menyerupai semut, seluruhnya berwarna merah darah, dan akan dengan cepat melahap esensi kehidupan siapapun yang digigit. Beberapa makhluk gelap yang kuat bahkan dapat melahap jiwa secara langsung. Bertemu dengan sejumlah kecil makhluk gelap mungkin masih bisa diatasi, tetapi jika berhadapan dengan ribuan makhluk gelap, kematian tak terelakkan. Dugaan Dong Guang terbukti benar, serangan bertubi-tubi itu berdampak parah pada teleportasi. Di dalam ruang teleportasi, Han Jien bergoyang tak stabil, terus-menerus berubah arah. Teleportasi dari lembah primordial ke lembah pengumpulan yang seharusnya hanya butuh beberapa tarikan napas ternyata memakan waktu lama, dan ia masih belum sampai. Han Jien semakin khawatir, bertanya-tanya apakah ia akan diteleportasi ke tempat yang tak dikenal. Tiba-tiba, sebuah kekuatan dahsyat muncul dalam kegelapan di hadapannya, membentuk pusaran energi raksasa yang tanpa henti menarik tubuh Han Jien. Di bawah kekuatan ini, Han Jien sama sekali tak berdaya melawan dan hanya bisa menyaksikan tubuhnya tersedot tanpa daya. Begitu tersedot, Han Jien merasakan sakit yang tajam di kepalanya, lalu ia kehilangan kesadaran. Entah berapa lama waktu telah berlalu ketika Han Jien merasakan sakit yang menusuk di matanya. Ia segera membukanya, dan saat itu juga, seberkas cahaya menembus matanya, diikuti rasa sakit yang hebat. Han Jien segera menutup matanya, jantungnya berdebar kencang. Di mana dia? Mengapa sinar matahari begitu menyilaukan? Han Jien segera membentuk segel tangan, dan perisai energi spiritual raksasa muncul di sekelilingnya sebelum ia perlahan membuka matanya kembali. Kali ini tatapannya sama intensnya, tetapi jauh lebih baik dari sebelumnya. Han Jien melihat sekeliling, matanya terbelalak kaget. Ia secara naluriah bertanya, "Di mana aku?" Namun tak seorang pun bisa menjawabnya. Ia dikelilingi gurun pasir tak berujung, membentang sejauh mata memandang. Pasirnya berbeda warna dengan benua 10 penjuru, bukan kuning, melainkan merah darah, menyilaukan. Sinar matahari terpantul di pasir, merah menyala, dan rasa sakit yang menyengat menusuk matanya. Han Jien mengulurkan tangan kanannya dan meraih pasir di sampingnya, hanya untuk merasakan sakit yang tajam. Ia segera membuang pasir itu. Melihat telapak tangannya, ia melihat pasir itu terbakar, dengan lepuh seukuran butiran beras. Perlu dicatat bahwa Han Jien adalah seorang kultivator, tubuhnya lebih kuat daripada orang biasa, dan telapak tangannya memiliki perisai energi spiritual. Suhu biasa tidak dapat membahayakannya sama sekali. Fakta bahwa pasir itu dapat menembus perisai energi spiritualnya berarti suhu yang terkandung di dalamnya jelas tidak rendah. Memikirkan hal ini, wajah Han Jien menjadi muram. Ia tak sadarkan diri sejak tiba di sini dari ruang teleportasi. Karena pasir di bawahnya bersuhu begitu tinggi, mengapa ia tidak melelehkan tubuhnya? Han Jien segera melihat ke bawah. Pasir di bawahnya tidak berwarna merah, melainkan keemasan, dan suhu di dalamnya tidak tinggi. Setelah mengamati lebih dekat, ia melihat gumpalan energi samar memancar dari pasir, diserap oleh sumber energi misterius. Mungkinkah itu segel giok dao surgawi? Han Jien mengerutkan kening, mengikuti arah penyerapan energi, hanya untuk menyadari bahwa energi itu akhirnya masuk ke dalam tas penyimpanannya. Sementara segel giok dao surgawi tetap berada di tangannya. Han Jien menggerakkan indera ilahinya dan memasuki tas penyimpanan, hanya untuk menyadari bahwa energi itu telah diserap oleh cermin perunggu gagak emas. Melihat ini, Han Jien tiba-tiba mengerti. Cermin perunggu gagak emas dapat menyerap sinar matahari, dan suhu tinggi yang terkandung di dalam pasir berhubungan langsung dengan matahari di langit, jadi wajar saja jika cermin perunggu gagak emas dapat menyerapnya. Namun, yang tidak dipahami Han Jien adalah mengapa cermin perunggu gagak emas dapat menyerap suhu tinggi di dalam pasir itu sendiri, karena ia belum menggunakannya. Setelah merenung cukup lama, Han Jien masih belum menemukan alasannya, dan akhirnya menyerah untuk memikirkannya. Kini ia harus mencari tahu di mana ia berada dan mengapa ia datang ke tempat ini. Han Jien berdiri, memasukkan segel giok dao surgawi ke dalam tas penyimpanannya, lalu melangkah maju dengan cermin perunggu gagak emas di tangannya.
Ia baru melangkah satu langkah ketika perisai pelindungnya meleleh oleh panas yang hebat di dalam pasir. Tepat saat energi itu hendak membakar tubuhnya, Han Jien tiba-tiba mengangkat cermin perunggu itu, menghadap ke tanah. Garis-garis merah berkelebat, dan energi di dalam pasir terserap ke dalam cermin perunggu. Saat itu, pasir di bawah kakinya berubah menjadi kuning. Han Jien meraih segenggam pasir kuning. Pasir itu tidak lagi panas, dan ketika ia menekan pergelangan tangannya dengan ringan, pasir itu tidak berubah menjadi bubuk seperti yang ia duga. Ini menunjukkan bahwa pasir itu sangat keras, bahkan lebih keras daripada besi murni. Di dunia kultivasi, besi dan baja murni adalah bahan umum untuk menempa senjata, dengan yang lebih baik adalah logam dan besi hitam. Konon, bahkan besi hitam pun mengandung emas misterius 9 surga. Dari semua material pemurnian ini, Han Jien mengenali keempatnya kecuali emas mendalam 9 surga. Namun, pasir di hadapannya bukanlah salah satunya. Setelah membandingkannya, Han Jien akhirnya menyimpulkan bahwa pasir ini jauh lebih keras daripada besi murni, tetapi tidak sekeras baja murni. Perlu dicatat bahwa meskipun besi murni umum di benua 10 arah, besi tersebut tidak tersedia di mana-mana. Namun, gurun di hadapannya terbentang sejauh mata memandang. Jika pasir ini digunakan untuk pemurnian, berapa banyak artefak dan harta magis yang bisa diciptakan? Han Jien langsung jatuh cinta pada benua ini dan menyibukkan diri mengendalikan cermin perunggu gagak emas di tangannya, menyerap energi dari pasir sambil mengumpulkan pasir kuning. 1 jam kemudian, Han Jien merasa sudah cukup mengumpulkan dan hendak terbang dengan pedangnya ketika ia terkejut mendapati ke-9 mata gagak emas di cermin perunggu telah menyala. Setelah penemuan ini, mata Han Jien terbelalak. Sebelumnya, untuk membuat mata gagak emas menyala, ia harus menggabungkan 2 energi sebanyak 9 kali. Tetapi sekarang, menyerap sebagian energi dari pasir saja sudah cukup. Energi di dalam pasir pada dasarnya berbeda dengan energi yang dihasilkan oleh penggabungan kedua mantra tersebut. Karena energi ini juga dapat membuat mata gagak emas menyala. Apakah kekuatan supernatural yang digunakan dalam cermin perunggu itu sama? Memikirkan hal ini, Han Jien memfokuskan indera keilahiannya pada cermin perunggu gagak emas dan diam-diam mulai melakukan segel tangan. Saat segel tangan dilakukan, mata gagak emas tiba-tiba berkilat, dan 9 sinar merah mengembun di tengah cermin. Kemudian, riak-riak muncul di permukaan cermin. Ketika riak-riak itu menghilang, cahaya biru muncul dalam penglihatannya. Begitu cahaya itu muncul, kesadaran Han Jien hampir runtuh. Ia segera mengangkat cermin perunggu di tangannya dan menyinarinya ke tanah di depannya. Kilatan cahaya biru muncul di dalam cermin, dan seberkas cahaya biru melesat dengan kecepatan yang mencengangkan, bahkan lebih cepat daripada pedang hijau kecil itu. Bahkan dengan tingkat kultivasi Han Jien, ia tak mampu mengimbangi kecepatan cahaya biru itu. Ketika cahaya biru itu mendarat di tanah, menyaksikan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya. Bahkan Han Jien, dengan tekadnya yang teguh, tak kuasa menahan diri untuk melebarkan matanya karena takjub. Di tempat cahaya biru itu mencapai, sebuah jurang, sedalam lebih dari setengah sang dan sepanjang 10 li, muncul. Pasir aslinya langsung mencair, berubah menjadi aliran energi murni yang melayang di atas jurang. Han Jien menjentikan pergelangan tangannya, tiba-tiba mengangkat cermin perunggu di tangannya dan mengarahkannya ke kehampaan. Energi itu berubah menjadi garis merah, melesat ke permukaan cermin dengan kecepatan yang mencengangkan. Bersamaan dengan itu, mata gagak emas di cermin menyala satu demi satu. Dalam sekejap mata, ke-9 mata gagak emas itu pun menyala. Sambil memegang cermin perunggu gagak emas, Han Jien penuh percaya diri. Bahkan jika ia bertemu seorang kultivator jiwa baru lahir, ia akan tetap memiliki peluang untuk bertarung. Energi yang terkandung dalam cahaya biru itu luar biasa kuat. Jika seorang kultivator jiwa baru lahir bertemu dengannya, bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan terluka parah. Han Jien menggenggam cermin perunggu gagak emas erat-erat, menatap kehampaan, dan bergumam pada dirinya sendiri. Monster tua jiwa baru lahir, pertemuan kita berikutnya akan menjadi hari kematianmu. Dengan pikiran, Han Jien membuka tas penyimpanannya, dan seberkas cahaya abu-abu melesat keluar dan mendarat di bahunya. Ketika ia melarikan diri dari sekte Tianming, Han Jien telah memasukkan kucing naga cakar 9 ke dalam tas penyimpanannya. Kucing itu tak sadarkan diri sejak saat itu. Serangan Dongguang telah melukai kucing naga cakar 9 dengan parah, dan bahkan hingga kini, ia belum pulih sepenuhnya. Begitu cincila bercakar 9 itu muncul, ia mengeong pelan, meong. Matanya penuh kegembiraan, jelas menunjukkan rasa sukanya pada gurun di depannya. Han Jien mengerutkan kening. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama kucing naga cakar 9, ia bisa memahami pikirannya dari tangisannya. Jadi ia bertanya, kau bilang energi di sini sangat cocok untuk kultivasimu? Totoro bercakar 9 itu mengangguk berat, matanya berbinar-binar karena kegembiraan. Han Jien tersenyum tipis dan berkata, energi di sini sangat aneh. Mungkin bermanfaat untuk kultivasimu, tapi aku tidak cocok tinggal di sini. Kucing naga bercakar 9 itu mengangkat cakar-cakar kecilnya yang berbulu halus, menopang dagunya dengan tangan,
seolah sedang memikirkan sesuatu. Kemudian, matanya berbinar, dan ia menunjuk ke tanah di depannya sejenak. Setelah memberi isyarat, ia menunjuk ke alisnya sendiri, lalu ke alis Han Jien, mengeong tanpa henti. Han Jien mendengarkan cukup lama sebelum memahami arti kata-kata kucing naga bercakar 9 itu, dan berkata, "Kau bilang kau ingin aku pergi dulu, dan kau bisa berkultivasi di sini. Jika terjadi sesuatu, aku akan memberitahumu melalui koneksi jiwa kita." Totoro bercakar 9 mengangguk dan mengeong 2 kali. Ban Bin berpikir sejenak dan memutuskan bahwa metode itu layak, jadi dia berkata, "Oke, aku pergi sekarang." Cincilla bercakar 9 itu melirik Han Jien dengan enggan, lalu melompat dari bahunya dan mendarat di atas pasir. Pasir yang panas menyengat itu tidak berpengaruh pada tubuhnya. Ia mengeong dengan nyaman dan mulai berguling-guling di tanah. Setelah diamati lebih dekat, terlihat bahwa energi di dalam pasir dengan cepat diserap ke dalam tubuhnya, bersirkulasi sekali dan berubah menjadi energi spiritual yang paling murni. Han Jien mengerutkan kening, merenung dalam diam. Energi ini dapat diserap oleh kucing naga cakar 9 untuk menghasilkan kekuatan spiritual. Ia bertanya-tanya apakah para kultivator juga dapat menyerapnya. Han Jien menggerakkan kesadarannya, duduk di tanah, dan memasuki kondisi meditasi. Saat energi itu memasuki tubuhnya, ia merasa mulutnya kering, dan betapapun ia mencoba mengalirkannya, ia tidak dapat memasukkannya ke dalam tubuhnya. Tak mau menyerah, Han Jien mengeluarkan segel giok dao surgawi lagi dan berteriak pelan, "Kumpulkan kekuatan spiritual." Segel giok dao surgawi tidak menyerap energi di sekitarnya. Betapapun Han Jien mencoba mengendalikannya, ia tetap tidak mematuhi perintahnya. Han Jien tersenyum kecut, menyimpan segel giok dao surgawi, dan saat itulah melihat kucing naga cakar 9 sedang menatapnya. Kucing naga bercakar 9 itu menyeringai, matanya menatap seorang idiot seolah berkata, "Idiot, energi di sini hanya cocok untuk dibudidayakan oleh binatang iblis, bukan untuk manusia." Han Jien tersenyum tipis, melambai ke arah Totoro cakar 9, lalu memanggil pedang hijau kecil, dan dalam sekejap, terbang menjauh. Kucing naga bercakar 9 itu menatap ke arah Han Jien pergi. Matanya dipenuhi keengganan. Kemudian, seolah teringat sesuatu, ia bergerak dan tiba-tiba menggali pasir untuk mulai mengolah tanah. Di tepi gurun terbentang tanah gersang, gersang tanpa tumbuhan, seolah tak tersentuh hujan selama bertahun-tahun. Saat itu, 2 kultivator terbang cepat dari kejauhan. Mereka tampak berusia 20-an, mengenakan jubah tau merah, dan tingkat kultivasi mereka rendah, hanya sekitar tingkat kelima dari tahap pemurnian Qi. Yao Fei melirik gurun di depan dan berkata dengan lesu, "Di sini panas sekali. Kalau bukan karena kebutuhan untuk menempas senjata ajaib yang memuaskan, aku takkan pernah datang ke tempat terkutuk ini." Liu tertawa dan berkata, "Kakak senior, kita hampir sampai, jadi berhentilah mengeluh." Keduanya adalah murid lembah pemurnian. Di dalam lembah, para kultivator yang mencapai tingkat kelima pemurnian Qi memenuhi syarat untuk memurnikan senjata. Pada tahap ini, mereka akan datang langsung ke gurun untuk mengambil pasir, menyerap energi di dalamnya, dan membawanya kembali ke sekte. Di sana, mereka akan menggunakan api inti bumi untuk memurnikannya menjadi besi cair, yang kemudian akan ditempa menjadi artefak magis. Oleh karena itu, para murid lembah pemurnian yang ingin menjadi murid inti harus datang ke sini untuk mengumpulkan pasir. Keduanya bergerak cepat, tiba di tepi gurun dalam sekejap mata. Mereka tidak menjelajah lebih dalam, melainkan mendarat di tepi gurun. Kemudian, mereka menepuk-nepuk kantong penyimpanan mereka, dan sebuah labu merah seukuran telapak tangan muncul, melayang di depan mereka. Mereka merapal mantra pada labu itu, dan labu itu dengan cepat membesar di depan mata mereka, seketika menjadi lebih tinggi dari manusia. Kemudian, di bawah kendali mereka, labu itu melayang di atas kepala mereka, tutupnya terbuka, melepaskan daya hisap yang luar biasa yang menarik pasir merah ke gurun di hadapan mereka. Labu itu bersinar merah terang, dan saat menyerap lebih banyak pasir, suhu labu pun meningkat. Kedua pria itu berkeringat di dahi, menggertakkan gigi, dan bertahan. Labu yang melayang di udara jelas merupakan harta karun pemurnian senjatanya. Setelah menyerap pasir merah, labu tersebut secara paksa menyerap energi di dalam pasir, mengubahnya menjadi pasir kuning. Kemudian, ia menggunakan api inti bumi untuk melelehkan pasir kuning, memurnikannya menjadi artefak magis yang diinginkannya. Tepat pada saat itu, seberkas cahaya melintas di langit, menuju ke kejauhan, lalu menghilang dalam sekejap mata. Ekspresi kedua lelaki itu menjadi gelap, dan mereka menatap ke langit, mata mereka secara bersamaan menampakkan kebingungan. Yao Fei melirik ke langit dan bertanya, "Kau melihatnya?" Liu mengangguk dan berkata, "Aku melihatnya." Kemudian, dia mengganti topik pembicaraan dan berkata, "Kakak senior, apa kita terlalu lelah dan berimajinasi?" Yao Fei mengangguk setuju dan berkata, "Pasti itu ilusi. Suhu di dalam gurun batu merah lebih dari 1000 derajat. Belum lagi kita, bahkan seorang ahli tahap jiwa baru lahir pun tak akan berani berlama-lama di sana. Bagaimana mungkin seseorang bisa melintasi gurun batu merah?
Sambil berbicara, ia semakin yakin bahwa kilatan cahaya yang baru saja dilihatnya hanyalah ilusi yang disebabkan oleh kelelahan. Mustahil bagi seorang kultivator untuk terbang keluar dari gurun. Liu jelas tidak tahu banyak tentang gurun batu merah. Setelah mendengar kata-kata Yao Fei, ia buru-buru bertanya, gurun batu merah begitu kuat sehingga bahkan kultivator tahap jiwa baru lahir pun tidak bisa melewatinya. Ada apa di seberang gurun? Yao Fei tidak menjawab, melainkan berteriak pelan. Labu yang melayang di depannya mulai berputar cepat. Seiring kecepatan putarannya meningkat, labu itu bergetar hebat dan mengeluarkan suara berdengung. Pada saat yang sama, hal yang sama terjadi pada labu di depan Liu. Setelah berputar beberapa saat, labu itu akhirnya berhenti, dan keduanya menghela napas lega. Yao Fei menyeka keringat dingin di dahinya dan melanjutkan topik sebelumnya. Meskipun suhu di gurun tinggi, itu tidak memengaruhi para ahli tahap jiwa baru lahir. Namun, ia kemudian mengganti topik, melirik langit di atas gurun batu merah, dan melanjutkan, ada aliran udara yang menyengat di atas gurun. Aliran udara itu muncul sesekali, dan suhunya sangat tinggi. Jika seorang kultivator tahap jiwa baru lahir bertemu dengan aliran udara itu, peluang mereka untuk bertahan hidup sangat tipis. Ia melihat sekeliling dan tiba-tiba merendahkan suaranya. Berkata, begini, Master Lembah pernah bertemu dengan aliran udara itu dan hampir mati. Liu berseru kaget, arus udara itu begitu kuat, mengapa Master Lembah masih pergi? Yao Fei menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, meskipun aliran udaranya kuat, ia mengandung sesuatu yang diimpikan oleh dunia kultivasi logam dan batu. Mendengar ini, Liu berseru, itu logam atau batu yang sebanding dengan besi hitam? Yao Fei mengangguk dan berkata, kalau bukan karena benda itu, siapa yang mau mempertaruhkan nyawanya untuk masuk ke aliran udara? Namun, banyak kultivator telah menemukan emas dan batu, tetapi hanya sedikit yang mampu bertahan hidup di bawah aliran udara. Liu melirik ke kedalaman gurun batu merah, matanya dipenuhi rasa takut, lalu berkata, kakak senior, kau masih belum memberitahuku apa yang ada di ujung gurun? Yao Fei menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu apa yang ada di ujungnya. Menurut kakak seniorku, itu adalah lautan yang tak berujung. Laut? Liu terkejut dan menyela. Bukankah air laut akan menguap karena suhu tinggi yang terkandung di dalam pasir merah? Yao Fei tampak kesal, memelototi Liu, dan berkata, bisakah kau mendengarkan apa yang kukatakan sebelum kau memberikan pendapatmu? Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, laut di sana bukan air laut biasa, melainkan lahar. Apa? Mata Liu melebar, ia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, lava, kenapa ada magma? Kudengar kakak-kakak seniorku bilang, selama ribuan tahun, suhu di benua ini tidak setinggi ini, dan mataharinya tidak terik. Kenapa benua ini jadi seperti ini sekarang? Yao Fei menghela napas dan berkata, aku tidak tahu mengapa benua ini menjadi seperti ini. Jika aku benar-benar ingin tahu, setelah kultivasiku meningkat, aku mungkin punya kesempatan untuk pergi ke pavilion gagak emas untuk mencari dokumen kuno, yang mencatat apa yang terjadi 1000 tahun yang lalu. Saat ia mengatakan ini, pupil matanya tiba-tiba membesar, matanya melebar, dan mulutnya terbuka lebar hingga muat sebutir telur. Matanya kosong, seolah-olah ia telah kehilangan jiwanya. Liu mengerutkan kening, melambaikan tangannya di depan Han Zhou-Fei beberapa kali, dan karena tidak melihat reaksi apapun, ia buru-buru memanggil, kakak senior, ada apa? Ada apa? Ia menampar dada Zhou-Fei, membuat Zhou-Fei terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Zhou-Fei berdiri, tidak menyalahkan Liu, melainkan menatap ke belakang dengan mata penuh kengerian, seolah-olah ia telah melihat iblis atau monster. Liu bingung dan segera berbalik. Ketika melihat apa yang ada di belakangnya, kakinya lemas dan ia hampir jatuh ke tanah. Di belakang mereka berdiri seorang pemuda berpakaian putih. Ia tampak bahkan lebih muda dari mereka, tetapi sama sekali tidak memiliki aura. Seandainya bukan karena kekuatan hidup yang terpancar darinya, mereka pasti akan mengiranya hantu. Membayangkannya muncul begitu diam di samping mereka membuat mereka tegang. Menyadari sesuatu, mereka segera membungkuk dan berkata, senior, orang yang tiba-tiba muncul adalah Han Jien. Mata Han Jien berkilat, dan ia berkata dengan dingin, di mana tempat ini? Kedua pria itu terkejut, bertanya-tanya mengapa Han Jien menanyakan hal seperti itu. Ketika mereka melihat pakaian Han Jien dengan jelas, mereka menyadari sesuatu yang berbeda dan menyadari bahwa orang ini kemungkinan besar bukan seorang kultivator dari daratan. Melihat tatapan Han Jien yang berangsur-angsur menjadi dingin, bahkan menunjukkan sedikit ketidaksabaran, Yao Fei segera berkata, senior, ini benua gagak emas. Han Jien terbang keluar dari gurun batu merah dan melihat kedua orang itu. Tetapi karena tingkat kultivasi mereka rendah, ia tidak memperdulikan mereka. Han Jien awalnya berencana untuk terus terbang ke depan untuk melihat apakah ia bisa bertemu dengan kultivator lain. Tetapi setelah terbang selama setengah jam, ia tidak bertemu satupun. Tanah gersang di depan bahkan lebih luas daripada gurun, seolah tak berbatas. Karena itu,
Han Jien berbalik dan meminta kedua orang itu untuk mencari tahu persis di mana ia berada. Setelah mendengar pertanyaan mereka, Han Jien melanjutkan, apakah ada sekte kultivasi di sini? Keduanya terkejut, dan bertanya pada saat yang sama, apa itu sekte kultivasi? Han Jien bertanya, apakah kalian juga kultivator seperti kalian? Mendengar ini, keduanya menyadari apa yang sedang terjadi. Yao Fei berkata, kami tidak menyebut tempat ini sekte kultivasi, melainkan sekte kultivasi sejati. Dan orang-orang seperti kami tidak disebut kultivator, melainkan kultivator sejati. Sekte kultivasi? Han Jien mengangguk dan melanjutkan bertanya, apakah energi yang kau serap berasal dari langit dan bumi? Ia menemukan bahwa tidak ada energi spiritual di udara di sini, dan energi di tubuh kedua orang itu juga cukup istimewa. Yao Fei menjawab, energi yang kita serap bukanlah kekuatan langit dan bumi, melainkan kekuatan yang terpancar dari sinar matahari, yang kita sebut energi yang. Setelah berkata demikian, karena khawatir Han Jien tidak mengerti apa itu energi yang, ia menunjuk pasir merah di sebelahnya dan berkata, ada banyak jenis energi yang. Energi yang terkandung dalam pasir merah ini merupakan salah satu jenis energi yang, tetapi energi yang terkandung di dalamnya cukup berapi-api dan tidak dapat diserap secara langsung. Han Jien melanjutkan, ada berapa negara di benua ini? Keduanya tampak bingung. Liu teringat sesuatu dan berkata, Senior, kita tidak punya negara di sini, hanya sekte kultivasi. Kita adalah murid lembah pemurnian. Wajah Yao Fei memucat, dan ia memelototi Liu, lalu berkata, Senior, ada banyak sekte seperti kami di benua Gagak Emas. Sekte terbesar disebut Paviliun Gagak Emas, dan murid-murid dengan bakat yang baik semuanya menjadi muridnya. Bakat kami terlalu buruk, dan kami tidak memenuhi standar Paviliun Gagak Emas untuk menerima murid, jadi kami menjadi murid lembah pemurnian senjata. Alis Han Jien berkerut, tatapannya menyapu Yao Fei sebelum akhirnya tertuju pada Liu. Ia bertanya, apakah lembah pemurnian masih menerima murid? Ia tidak repot-repot bertanya langsung kepada Yao Fei, karena kata-kata Yao Fei sebelumnya menunjukkan bahwa ia licik. Jika tidak, ia tidak akan menyebut Paviliun Gagak Emas. Yao Fei sudah menyadari bahwa Han Jien ingin bergabung dengan sekte mereka dan takut akan hukuman dari Master Lembah jika ia dibawa kembali ke lembah pemurnian. Oleh karena itu, ia mengungkapkan kriteria penerimaan Paviliun Gagak Emas, dengan harapan dapat membujuk Han Jien untuk bergabung. Meskipun Liu tidak licik, dia juga tidak bodoh. Dia segera memahami pikiran Han Jien dan berkata, Senior, sekte ini hanya menerima murid yang berusia 15 tahun ke atas. Dengan tingkat kultivasimu. Melihat orang lain tiba-tiba berhenti berbicara, Han Jien mengangkat alisnya dan berkata, bicaralah. Liu tidak berani menyembunyikan kebenaran dan buru-buru berkata, lembah ini belum pernah menerima murid seperti itu sebelumnya, dan aku tidak menyadarinya. Han Jien berpikir sejenak dan berkata kepada Liu, bawa aku ke lembah pemurnian senjata. Ini Liu ragu-ragu, tidak yakin bagaimana menjawab pertanyaan Han Jien. Wajah Han Jien menjadi gelap, dan ia menunjuk pedang hijau kecil di depannya. Pedang itu langsung memancarkan aura yang dahsyat dan melesat ke arah mereka berdua. Saat keduanya bersentuhan dengan aura ini, kekuatan spiritual mereka runtuh. Yao Fei yang cerdik segera menyadari bahwa sihir lawan sangat kuat. Jika tidak, seorang kultivator pendirian fondasi tidak mungkin melepaskan aura sebesar itu. Tanpa berpikir panjang, ia menangkupkan tangannya dan berkata, Senior, merupakan suatu kehormatan bagi lembah pemurnian untuk kedatangan seorang ahli sekuat Anda. Junior ini akan memimpin jalan. Liu terkejut dan segera menoleh ke arah Yao Fei, bertanya-tanya mengapa Yao Fei langsung setuju. Lagi pula, ada aturan di dalam lembah yang melarang membawa orang yang tidak berwenang. Jika tidak, pelanggar akan dihukum sesuai dengan peraturan sekte. Aturan lembah pemurnian sangat ketat. Sekali dilanggar, konsekuensinya berkisar dari penghapusan kultivasi dan pengusiran dari sekte hingga eksekusi mati. Dalam hal ini, hukumannya jauh lebih berat daripada di daratan. Yao Fei melotot padanya, menarik bahunya, lalu mengetuk labu di depannya, menginjaknya, dan terbang menjauh. Setelah keduanya terbang tinggi ke langit, Yao Fei mengirimkan suaranya. Apakah kamu belum menemukan jawabannya? Liu sama sekali tidak mengerti arti di balik kata-kata itu, dan bertanya dengan bingung, saya tidak bisa melihat apapun? Yao Fei melirik Han Jien di belakangnya tanpa sadar. Melihat Han Jien tidak memperhatikannya, ia terus berbicara. Lihat mata senior itu. Dingin dan kejam. Kultivator seperti itu semuanya pembunuh yang kejam. Aura yang dilepaskannya tadi sangat kuat. Jika kita tidak melakukan apa yang dia katakan, kita berdua akan mati. Liu membelalak, tanpa tak percaya, dan berkata, dia tidak terlihat jauh lebih tua dari kita. Jika dia bisa berkultivasi hingga tahap pembentukan fondasi, dia pasti sudah mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Dia tidak akan punya waktu untuk melakukan hal lain, apalagi membunuh siapapun. Dia tidak setuju dengan sudut pandang Yao Fei. Menurutnya, kemampuan Han Jien untuk mencapai tahap pembentukan fondasi di usia semuda itu pastilah hasil dari kultivasi yang keras.
Yao Fei menganalisis pertanyaan yang diajukan kepada kami tadi, serta pakaiannya, semuanya membuktikan bahwa dia bukan seorang kultivator dari benua gagak emas. Kalau saya tidak salah, dia pasti dari benua lain, dan energi yang dia kembangkan adalah semacam energi spiritual. Saya sungguh tidak mengerti. Benua ini dikelilingi oleh lautan tak terbatas di 3 sisi dan lava di 1 sisi. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Lautan itu luas, dan bahkan kultivator terkuat pun tak mampu menyeberanginya. Meskipun sinar matahari menyinari lautan, ia tak mampu menghasilkan kalender matahari. Bahkan dengan membawa batu atau pil yang untuk mengisi kembali energi yang, seseorang hanya mampu terbang paling lama beberapa bulan. Suatu ketika, seorang kultivator jiwa baru lahir ingin menyeberangi lautan untuk melihat apa yang ada di seberang. Ia mempersiapkan diri selama puluhan tahun, tetapi akhirnya kembali setelah terbang selama setengah tahun. Karena lautan begitu luas, bahkan setelah setengah tahun terbang, ia tetap tak dapat menemukan ujungnya. Liu jelas tidak tertarik dengan topik ini dan berkata, "Kakak senior, mari kita pikirkan bagaimana menjelaskan hal ini kepada Master Lembah saat kita kembali. Apa yang perlu ditakutkan?" Tanya Yao Fei tanpa rasa khawatir. "Kita tidak perlu memikirkannya. Hasil terburuknya adalah kultivasi kita akan lenyap. Jika kultivasiku benar-benar hancur, semua kultivasiku selama bertahun-tahun akan sia-sia." Hati Liu berdarah, dan wajahnya penuh dengan rasa sakit. Yao Fei memelototinya dan berkata, "Lebih baik kultivasimu dihapuskan daripada mati di sini. Pikirkan baik-baik." Han Jien terbang perlahan di belakang mereka berdua, mengamati sinar matahari di atas kepalanya. Cahaya di sana luar biasa intens, mengandung energi yang sangat besar. Bertahun-tahun yang lalu, ia belajar dari Xiao Yuyao bahwa selain energi spiritual, ada juga energi seperti energi yang dan energi yin di dunia ini. Saat itu, ia mengira itu hanya legenda kuno, tetapi ia tidak pernah menyangka akan benar-benar menemukannya. Jika ia belajar cara menyerap energi yang, bisakah ia menggabungkan kedua energi itu? Dan setelah penggabungan, akankah itu meningkatkan tingkat kultivasinya? Han Jien sangat tertarik dengan pertanyaan ini. Ia mempercepat langkahnya dan menghampiri mereka berdua, lalu bertanya, "Apakah kalian membawa buku panduan kultivasi?" Yao Fei adalah orang yang cerdas. Ia segera mengeluarkan selembar giok dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Han Jien, sambil berkata, "Senior, teknik kultivasinya ada di dalam selembar giok ini." Setelah mengatakan itu, karena khawatir Han Jien tidak akan mengerti, ia melanjutkan, "Selama kau memasukkan indera ketuhananmu ke dalamnya, kau bisa melihat huruf-huruf di dalamnya." Ia tidak khawatir Han Jien tidak akan mengenali huruf-huruf itu, karena ia bisa memahami semua yang dikatakan Han Jien, jadi mustahil baginya untuk tidak mengenali huruf-huruf di daratan. Yao Fei percaya bahwa pasti ada banyak tempat seperti benua gagak emas di dunia, dan bahwa orang-orang di setiap benua seharusnya berbicara dalam bahasa yang sama, atau jika ada perbedaan, kemungkinan besar perbedaannya hanya sedikit. Yao Fei bahkan berpikir bahwa bertahun-tahun yang lalu, semua benua terhubung, tetapi kemudian, entah mengapa, sebuah samudera tak berujung muncul, memisahkan benua-benua tersebut. Ukuran kepingan giok tersebut serupa dengan yang ada di benua 10 arah, kecuali bahannya. Keping giok di benua 10 arah terbuat dari giok putih, sementara yang ada di benua gagak emas terbuat dari batu awan api. Batu awan api ini juga ada di benua 10 arah, dan umumnya dipakai sebagai harta karun untuk meningkatkan kekuatan mantra api. Tak disangka, batu ini juga dapat digunakan untuk membuat kepingan giok penyimpanan informasi. Han Jien mengambil slip giok itu, memberi isyarat kepada keduanya untuk terus memimpin jalan sebelum mempelajarinya. Ia memasukkan indera keilahiannya ke dalamnya, dan baris-baris teks padat muncul di benaknya. Aksara-aksara itu berbeda dari yang ada di benua 10 penjuru, cukup kuno, dan Han Jien tidak mengenali banyak di antaranya. Namun, mengingat penguasaan Han Jien terhadap aksara kuno, ia dengan cepat memahami semua aksara itu setelah beberapa saat. Lembar giok memang mencatat rahasia kultivasi, tetapi hanya mencakup tingkat pertama hingga kelima dari tahap pemurnian Qi. Dalam hal menyerap energi spiritual, metode kultivasinya bahkan lebih sederhana. Di benua 10 penjuru, energi spiritual paling melimpah di pagi hari, sehingga ideal bagi para kultivator. Namun, di benua gagak emas, energi yang paling kuat di siang hari. Hanya dengan duduk bersila di bawah sinar matahari dan melakukan segel tangan, energi yang di sekitarnya dapat memasuki tubuh, menyatu dengan darah, dan bersirkulasi dengan cepat. Setelah satu siklus lengkap, energi yang tersebut berubah menjadi energi yang paling murni, yang tersimpan di dalam dantian. Ketika pusaran energi yang muncul di dalam dantian, seseorang mencapai tingkat pertama tahap pemurnian Qi. Selama tahap pemurnian Qi, seseorang memadatkan energi spiritual, sedangkan selama tahap pemurnian kekuatan, seseorang memadatkan energi yang. Kedua metode kultivasi tersebut, meskipun tampak berbeda, mudah dikuasai oleh Han Jien, yang telah mencapai tahap pembentukan fondasi. Dengan peningkatan kultivasinya, pengetahuan Han Jien juga meningkat pesat,
terutama mengenai misteri tingkat pertama tahap pemurnian kekuatan, yang kini ia pahami sepenuhnya. Setelah menyimpan slip giok itu, Han Jien mendongak dan terbang ke langit. Melihat hari sudah hampir siang, ia bertanya kepada keduanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk terbang dari sini ke lembah pemurnian? Yao Fei buru-buru berkata, "Senior, itu akan memakan waktu setengah bulan lagi." "Sudah berapa lama?" tanya Han Jien lagi. "Orang terkuat di lembah ini sudah mencapai level berapa?" Tanpa pikir panjang, Yao Fei melanjutkan, lembah pemurnian adalah sekte kecil dengan sedikit anggota yang kuat. Yang terkuat di antara mereka hanya berada di tahap inti emas. Sambil berbicara, ia menatap tajam ekspresi Han Jien. Ketika ia melihat bahwa tatapan Han Jien bahkan tidak berubah ketika mendengar kata-kata tahap inti emas, jantungnya berdebar kencang. Hanya ada dua kemungkinan dalam situasi ini: pihak lain terlalu cerdik untuk dikenali oleh orang luar, atau tingkat kultivasinya terlalu tinggi, dan mereka tidak menganggap serius seorang kultivator inti emas. Yao Fei merenungkannya cukup lama dan akhirnya menyimpulkan bahwa Han Jien kemungkinan besar adalah yang kedua. Secerdik apapun seseorang, mustahil bagi mereka untuk tetap tenang di tempat yang asing dan tidak menganggap serius seorang kultivator inti emas. Ini hanya bisa berarti bahwa tingkat kultivasinya terlalu tinggi, dan ia mungkin sengaja menyembunyikannya. Han Jien mengangguk dan berkata kepada mereka berdua, "Tunggu aku di sini. Aku akan berkultivasi selama 1 jam." Berkultivasi selama 1 jam? Keduanya tercengang, beberapa bahkan mengira mereka salah dengar. Namun, ketika mereka mencoba bertanya kepada Han Jien apakah ia benar-benar berkultivasi selama 1 jam, mereka mendapati Han Jien sudah 10 mil jauhnya, duduk bersila di tanah. Melihat ini, mata mereka kembali terbelalak, hanya satu pikiran yang tersisa di benak mereka: kecepatan seperti itu. Keduanya bertukar pandang, keduanya melihat keterkejutan di mata masing-masing. Napas mereka memburu karena terkejut. Tubuh Liu sedikit gemetar saat ia mengirimkan suaranya. Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita?" Sebelum ia sempat menyelesaikan ucapannya, Yao Fei menyela, "Kau mencari kematian? Kau juga melihat kecepatannya. Aku takut pedang terbang itu akan membunuh kita bahkan sebelum kita sempat melarikan diri." Liu mengangguk dengan rasa takut yang masih tersisa dan berkata, "Pedang terbangnya sangat istimewa." Yao Fei teringat pedang terbang di bawah kaki Han Jien, dan tiba-tiba tubuhnya gemetar. Ia berseru, "Pedang terbang itu." Liu mengerutkan kening dan bertanya, "Kakak senior, apa yang terjadi dengan pedang terbang itu?" Yao Fei menarik napas dalam-dalam, menahan emosinya, lalu perlahan berkata, "Kalau tidak salah, itu senjata sihir semu, dan sudah disempurnakan berkali-kali. Kalau tidak, kecepatannya pasti tidak akan secepat itu." Ia mengatakan ini, tetapi ia sama sekali tidak mempercayainya, karena senjata sihir semu sangat langka, apalagi disempurnakan. Sebagai murid lembah pemurnian senjata, ia tahu betul berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pedang terbang. Mata Liu terbelalak kaget. Ia tergagap, "Kau, apa katamu? Itu senjata sihir semu, dan sudah disempurnakan berkali-kali?" Ia lalu mulai menghitung. Untuk menyempurnakan pedang terbang semu sekali, dibutuhkan setidaknya 100 tahun. Jika disempurnakan untuk kedua kalinya hingga mencapai tingkat koneksi spiritual yang sama, akan membutuhkan 300 tahun. Astaga! Pada titik ini, Liu tak lagi mempercayainya dan berkata, "Kakak senior, jangan bercanda. Kecepatan pedang terbang itu mungkin telah disempurnakan hingga selaras dengan pikiran. 400 tahun. Umur seorang kultivator pendirian fondasi hanya 500 tahun. Bahkan jika ia mulai berkultivasi dan menyempurnakan diri sejak dalam kandungan, mungkin mustahil baginya untuk mencapai ini dalam waktu sesingkat itu." Pada titik ini, Liu teringat sesuatu dan melanjutkan, "Lagi pula, kau baru saja bilang dia membunuh banyak orang. Itu mustahil. Bagaimana mungkin satu orang punya waktu sebanyak itu? Jangan bilang dia sangat berbakat dengan akar spiritual bintang 10. Padahal, butuh beberapa dekade untuk berkultivasi dari tahap pemurnian Qi ke tahap kesempurnaan agung pendirian fondasi. Lagi pula, senior itu mungkin tidak menyembunyikan tingkat kultivasinya. Dia mungkin seorang ahli tahap inti emas. Jika dia benar-benar ahli tahap inti emas, mencapai kesatuan pikiran dan jiwa akan membutuhkan 3 putaran pemurnian, dan 3 putaran itu tidak akan memakan waktu kurang dari 1000 tahun. Pikiran ini baru saja terbentuk di benak Liu sehingga dia benar-benar terkejut, dan semakin dia berbicara, semakin mustahil rasanya. Saat ini, dia bahkan merasa bahwa Han Jien bukanlah manusia, melainkan monster. Setelah Liu selesai berbicara, Yao Fei hanya mengucapkan satu kalimat dengan suara yang dalam. "Kamu dapat melihat bahwa artefak ajaibnya terhubung dengan pikirannya. Bagaimana mungkin aku tidak melihatnya?" Liu mengerutkan kening dan berkata dengan sedih, "Meskipun aku bisa melihatnya, aku benar-benar tidak mengerti bagaimana dia melakukannya." Yao Fei mengangkat bahu, lalu merentangkan tangannya dan berkata, "Kalau kau saja tidak bisa memahaminya, bagaimana mungkin aku tidak bisa?" Ia menatap langit, sinar matahari mulai terik.
Ia mengangkat tangan untuk melindungi matanya dan berkata, "Sudah hampir siang. Jangan sia-siakan kesempatan ini, mari kita berkultivasi sebentar." Liu tidak tertarik dengan saran itu dan melambaikan tangannya. Berkata, "Kembali ke lembah pasti akan menghapus kultivasiku. Apa gunanya berkultivasi? Lebih baik aku menikmati saat-saat terakhirku sebagai seorang kultivator." Mendengar ini, Yao Fei tersenyum kecut dan berkata, "Belum tentu. Jika kamu memang seorang kultivator inti emas, Master Lembah mungkin tidak akan menghukum kita." Liu tampak bingung, menggaruk bagian belakang kepalanya, dan bertanya, "Mengapa?" Yao Fei merapal mantra pada labu di bawah kakinya, lalu menatap Liu dengan tatapan yang seolah berkata, "Kita bicarakan nanti, sebelum terbang menuju tanah." Setelah mendarat, Yao Fei melihat Liu mengikutinya, duduk bersila di tanah, dan berkata, "Coba pikirkan, kultivasi Master Lembah paling tinggi berada di tahap inti emas. Jika ada ahli inti emas lain di lembah ini, apakah sekte-sekte di sekitar masih akan memperlakukan kita seperti itu? Apakah mereka masih akan menolak memberi kita batu gagak emas setelah membeli senjata ajaib?" Mata Liu berbinar, dan dia berkata, "Dari apa yang kau katakan, sepertinya kita tidak hanya tidak akan dihukum, tetapi Master Lembah juga akan memberi kita hadiah." Yao Fei tersenyum tipis dan berkata, "Jangan terlalu senang dulu. Kita harus membuat rencana." Saat hendak memasuki kultivasinya, ia melihat seberkas cahaya merah melesat ke langit 10 mil jauhnya, ke arah Han JN berada. Cahaya itu berkedip sesaat, lalu sejumlah besar energi yang berkumpul ke arah itu dan dengan cepat mengalir ke tubuh Han JN. Keduanya berdiri pada saat yang sama, dan ketika kesadaran mereka mendarat di depan Han JN, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka mulut mereka lebar-lebar. Di dalam pegunungan di Kekaisaran Ming Agung di benua 10 penjuru. Pada saat ini, Wang Feng dan Ling Xuangshuang masing-masing membuka sebuah gua. Tepat ketika Ling hendak memasuki guanya, Wang Feng tiba-tiba berteriak, "Xuangshuang." Ling Xuangshuang berhenti dan bertanya, "Kakak senior Wang, apakah ada yang Anda butuhkan?" Wang Feng menepuk-nepuk tas penyimpanan di pinggangnya, mengeluarkan sejumlah besar barang, lalu menyerahkannya kepadanya sambil berkata, "Barang-barang ini untukmu." Di antara barang-barang ini terdapat bahan pemurnian, ramuan obat, dan pil yang tak terhitung jumlahnya. Melihat begitu banyak pil, Ling Xuangshuang terkejut dan bertanya, "Apakah kamu akan memberiku semua ini?" Dia tidak bertanya kepada Wang Feng mengapa dia memiliki begitu banyak barang, karena itu bukan pertanyaan penting. Wang Feng tersenyum kecut dan berkata, "Barang-barang ini diberikan kepadamu oleh Han JN, jadi terima saja." Mendengar nama Han JN, Ling Xuangshuang tiba-tiba merasa sakit dan tersedak. "Aku ingin tahu bagaimana keadaannya? Kenapa? Kenapa dia memberimu barang-barang ini? Kenapa dia memintamu untuk membawanya kepadaku? Barang-barang ini sangat berharga. Banyak di antaranya bernilai sangat tinggi." Fakta bahwa Han JN mengeluarkannya hanya berarti satu hal, Han JN sudah menduga bahwa pertempuran ini sangat berbahaya. Wang Feng segera menghampiri Ling Xuangshuang dan menghiburnya, "Jangan terlalu dipikirkan, terimalah belasungkawa saya." Mendengar ini, wajah Ling Xuangshuang menjadi muram, dan ia berkata dengan marah, "Tidak, dia tidak akan mati, dia tidak akan." Meskipun ia mengatakan ini, ia tidak mempercayainya dalam hati. Ia juga menyaksikan Han JN dikejar oleh Dong Guang. Kultivasi seorang ahli tahap Nas Chen Sol begitu tinggi sehingga mereka dapat menghancurkan langit dan bumi hanya dengan lambaian tangan. Mustahil Han JN bisa lolos dari genggaman mereka. Wang Feng menggigit bibir bawahnya dan berkata dengan senyum getir, "Aku juga berharap dia masih hidup, tapi kita tidak bisa menipu diri sendiri, terutama dirimu. Kalau kau memang menyukainya, kau harus membalaskan dendamnya." Ia menghela napas dan melanjutkan, "Ikatan antara Han JN dan aku sudah berakhir. Dia menyelamatkanku, tapi menghancurkan sekte Tianming. Dalam hal itu, aku tidak bisa membalaskan dendamnya. Aku juga yakin dia belum mati." Pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar, menggema di telinga mereka. Keduanya merasa suara itu anehnya familiar dan segera menoleh ke arah suara itu. Tak jauh dari sana, seorang pria tua berjubah tahu merah perlahan mendekat. Saat mereka melihat wajahnya, mereka gemetar seperti tersambar petir. Ling Xuangshuang secara naluriah mundur selangkah, berseru ketakutan, Kau manusia atau hantu?" Indra ketuhanan Wang Feng bergerak dan mendarat pada lelaki tua itu. Ketika ia menyadari bahwa lelaki tua itu masih hidup, ia diam-diam menghela napas lega, lalu menangkupkan tangannya dan berkata, "Paman Wei, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana Paman bisa sampai di sini?" Orang tua di hadapan mereka tidak lain adalah mentor pertama Han JN Wei Peng. Wei Peng tersenyum tipis, berjalan beberapa langkah ke arah mereka berdua, lalu bertanya sambil tersenyum, "Kalian juga berpikir aku sudah mati?" Kultivasinya telah meningkat pesat dibandingkan 30 tahun yang lalu, dan ia telah mencapai tahap tengah tahap pendirian fondasi. Wang Feng tersenyum kecut dan berkata, "Paman Tuan Wei, bukan itu maksudku. Aku hanya ingin tahu bagaimana Paman bisa keluar dari penjara." Wei Peng mengelus jenggotnya, mengangkat kepalanya, dan berkata dengan bangga,
Beberapa formasi rusak di penjara itu bisa menjebak orang lain, tapi tidak bisa menjebakku. Aku punya banyak kekuatan supernatural. Kalau aku mau pergi, tak ada yang bisa menghentikanku. 30 tahun telah berlalu, ia sedikit menua dan kultivasinya meningkat pesat. Satu-satunya hal yang tidak berubah mungkin adalah sifatnya yang sombong. Setelah mendengar ini, keduanya saling memandang, tidak yakin apa yang harus dikatakan, dan ekspresi mereka menjadi canggung. Wei Peng, yang tak menyadari ekspresi mereka, melanjutkan dengan nada bangga dan puas diri. Kalian menyaksikan pertarungan Han Jien melawan Dong Guang, kan? Melihat mereka mengangguk, ia melanjutkan. Begini, 30 tahun yang lalu, aku sudah tahu Han Jien adalah individu yang berbakat, bahwa masa depannya tak terbatas, itulah sebabnya aku mengangkatnya sebagai muridku. Aku belum mengangkat murid lagi selama bertahun-tahun, hanya menunggunya. Dan, Wei Peng semakin bersemangat, berpose seolah tak akan berhenti sampai ia selesai bercerita. Aku duduk di batu terdekat, menyingsingkan lengan baju, dan, bak pendongeng di sudut jalan, berseru lantang, aku mengabdikan diri untuk mengolah dao dan akhirnya memahami misteri langit dan bumi. Malam itu, bintang ungu tiba-tiba bersinar terang, dan aku tahu sesosok makhluk sakti akan segera lahir. Aku menghitung dengan jari-jariku dan meramalkan muridku. Lalu, 1 jam kemudian, Wei Peng masih berbicara, dan apa yang dikatakannya semakin mirip kisah seorang pendongeng. Keduanya mampu mendengarkan pada awalnya, tetapi pada akhirnya mereka tidak tahan lagi dan, karena tidak ingin mengganggu, terpaksa mengalihkan perhatian mereka ke samping. 1 jam berlalu, dan Wei Peng, yang mulai lelah, terbatuk ringan dan berkata, "Tuan-tuan, bagaimana dengan yang saya katakan?" Ia kemudian menegakkan punggungnya dan membersihkan debu dari pakaiannya. Semua murid generasi Han Jien tahu bahwa Wei Peng sedang menunggu pujian mereka. Wang Feng menyeka keringat dingin di dahinya. Melihat Wei Peng menatapnya, ia terpaksa menelan ludah dan berkata, "Grandmaster, sudah puluhan tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Kultivasi Anda tidak hanya meningkat, tetapi kefasihan Anda juga meningkat pesat." Ia mengucapkan kalimat terakhir dengan sangat cepat, begitu cepatnya sehingga bahkan ia sendiri tidak dapat mendengar apa yang dikatakannya. Wei Peng mengerutkan kening, sedikit kesal, dan berkata, "Apa yang kamu katakan di kalimat terakhirmu?" Melihat kemarahan Wei Peng, wajah Wang Feng berkedut. Ia menggertakkan gigi dan, menirukan sikap patuh orang lain, berkata, "Paman Guru, maksudku, apa yang baru saja kau katakan benar-benar brilian, sungguh tak tertandingi. Aku benar-benar terpikat, menikmati setiap kata, dan aku masih belum puas. Karena kamu sangat suka mendengarkan ini, aku akan menceritakan beberapa cerita lagi nanti." Begitu Wei Peng selesai berbicara, wajah Wang Feng memucat, dan ia berharap bisa menampar dirinya sendiri beberapa kali. Tatapan Wei Peng tertuju pada Ling Xuangshuang, dan dia berkata, "Apa pendapatmu tentang apa yang baru saja kukatakan?" Ling Xuangshuang tidak menjawab pertanyaan Wei Peng, melainkan menanyakan pertanyaan yang paling ia pedulikan. Ia bertanya, "Paman Wei, aku benar-benar ingin tahu, kemana paman pergi setelah kabur?" Mendengar ini, Wei Peng awalnya ragu untuk menjawab, tetapi melihat harapan di mata Ling Xuang, ia tak kuasa menahan diri untuk mendesah dan berkata, "Demi kau menyelamatkan Han Jien-ku, kukatakan saja." Ia berpikir sejenak dan perlahan berkata, "Saat itu, aku juga berpikir aku akan segera meninggal. Jadi aku memberitahu para murid penjaga gunung untuk memberiku waktu sebulan untuk melihat kekaisaran Ming sekali lagi. Kemudian, aku tiba di pegunungan 9 surga, tetapi tiba-tiba aku bertemu dengan seekor binatang iblis itu. Di tepi gurun batu merah, di tanah yang gersang, seberkas cahaya merah melesat ke langit, mencapai langit. Beberapa saat kemudian, cahaya merah itu turun, memasuki tubuh Han Jien dengan kecepatan yang mencengangkan. Kemudian, cahaya itu bersirkulasi dengan cepat melalui darahnya, menyelesaikan satu siklus penuh, dan akhirnya berubah menjadi energi murni yang tersimpan di dantiannya. Energi ini cukup unik, tampaknya tidak memiliki kekuatan ofensif apapun, tetapi begitu dikendalikan oleh indera ilahi, ia dapat melepaskan kekuatan yang luar biasa. Di dalam dantian Han Jien, segala sesuatunya berubah dengan kecepatan yang mencengangkan. Pertama, sebuah pusaran energi yang muncul, lalu 2 lagi, dan hanya dalam waktu setengah jam, 10 pusaran energi yang telah terbentuk. Kemudian, pusaran energi yang dengan cepat menyatu, berubah menjadi setetes cairan merah. Cairan itu semakin membesar, akhirnya berhenti ketika ukurannya hampir sama dengan setetes energi spiritual. Dalam 1 jam, energi yang Han Jien menembus dari tahap pemurnian Qi tingkat pertama ke tahap kesempurnaan agung pembentukan fondasi. Bahkan Han Jien sendiri tak kuasa menahan napas melihat kecepatan ini. Terlalu cepat, begitu cepat hingga ia merasa seperti sedang bermimpi. Begitu kultivasinya mencapai tahap kesempurnaan agung pembentukan fondasi, ia berhenti menyerap energi yang, dan kultivasinya pun mandat. Han Jien membuka matanya, kilatan tajam terpancar di sana. Ia menatap matahari di langit, cahayanya yang menyilaukan menyinarinya.
Rasa sakit yang ia rasakan sebelumnya telah hilang. Ia justru merasa nyaman, seolah bermandikan cahaya yang menyatu. Han Jian menyadari bahwa ini karena ia kini memiliki energi yang di dalam tubuhnya. Kedua energi itu saling tarik-menarik, membuat sensasi sinar matahari terasa berbeda. Sederhananya, seorang anak mungkin kesulitan mengangkat palu seberat 10 pon, tetapi seiring bertambahnya usia, mereka dapat mengangkatnya dengan mudah. Ini bukan karena kekuatan palu tersebut berkurang, melainkan karena kekuatan anak tersebut meningkat. Situasi Han Jian saat ini serupa. Dengan memiliki energi yang di dalam tubuhnya, ia tidak akan terbakar sinar matahari, dan bahkan tanpa menggunakan perisai energi spiritual, ia tidak akan merasakan ketidaknyamanan apapun. Dua orang yang berada 10 mil jauhnya tercengang ketika melihat kondisi Han Jian. Yao Fei tersentak dan berkata kepada Liu di sampingnya, "Adik laki-laki, apakah kamu melihat itu?" Bibir Liu berkedut, dan ia berseru kaget, dia benar-benar memadatkan begitu banyak energi yang, dan menyerap sebagian besarnya. Ia terdiam sejenak. Apakah kau memperhatikan bahwa auranya awalnya sangat aneh, tetapi sekarang sudah mengandung energi yang? Mungkinkah dia mengolah energi yang dalam waktu 1 jam? Yao Fei tersenyum kecut dan berkata, bukan berarti dia telah mengolah energi yang, tetapi dia telah menguasainya. Ketidakpercayaan melintas di mata Liu. Ia lalu menghela napas dan berkata, memang benar kata orang, perbandingan adalah pencuri kebahagiaan. Kami butuh hampir 5 tahun untuk mencapai tingkat kelima tahap pemurnian kekuatan. Ia mencapai tahap pembentukan fondasi hanya dalam 1 jam. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana ia berkultivasi. Saat mengatakan ini, indera ketuhanannya tergerak dan ia berkata dengan mendesak, kakak senior, lihat senjata ajaib di tangannya. Aneh sekali. Yao Fei sudah menarik kembali indera ketuhanannya. Tetapi setelah mendengar kata-kata Liu, ia buru-buru mengulurkan indera ketuhanannya untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa tangan Han Jian kosong. Ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya, dia tidak punya senjata ajaib di tangannya. Liu menarik kembali indera ketuhanannya dan berkata dengan penuh keyakinan, bukannya benda itu tidak ada, tapi dia menyimpannya. Setelah berkata demikian, ia tiba-tiba teringat sesuatu dan berbisik, kakak senior, aku merasa senjata ajaib itu terlihat sangat familiar. Rasanya aku pernah melihatnya di suatu tempat, tapi aku tidak ingat di mana. Tepat saat Yao Fei hendak berbicara, ia melihat Han Jian memanggil artefak magis dan hendak terbang. Ia segera mengingatkannya. Ingat, apapun artefak itu, berpura-puralah kau tidak tahu apa-apa tentangnya. Kalau tidak, kalau dia tahu, kau mati. Tak lama setelah ia selesai berbicara, Han Jian muncul di hadapan mereka. Meskipun mereka tahu kecepatan Han Jian tak terbayangkan, keduanya tak kuasa menahan napas ketika melihatnya tiba-tiba muncul. Tatapan Han Jian menyapu mereka berdua, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, ayo pergi. Yao Fei buru-buru memanggil senjata ajaibnya, lalu menginjak tanah. Saat hendak terbang, ia melihat Liu berdiri linglung dan segera menarik lengan bajunya. Liu tersadar kembali oleh kejadian ini, lalu memanggil artefak sihirnya dan terbang ke langit. Di udara, Yao Fei tidak dapat menahan diri untuk bertanya melalui telepati. Apa yang baru saja kamu lihat? Liu menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata, kakak senior, aku merasa pernah melihat senjata ajaib itu di suatu tempat. Aku harus mencari buku-buku terkait saat kita kembali. Yao Fei memelototinya dan berkata dengan marah, apa kau bodoh? Apapun harta karun artefak sihir itu, lebih baik kau tidak menyelidikinya. Semakin banyak yang kau ketahui, semakin cepat kau akan mati. Liu tampak bingung dan bertanya, kakak senior, mengapa kamu berkata begitu? Yao Fei menunjukkan tatapan licik dan penuh perhitungan, lalu berkata, ingatkah kau apa yang kukatakan sebelumnya? Dia pembunuh yang kejam. Kalau kau mau mati, pergilah dan coba secepatnya. Apakah dia benar-benar akan membunuhku? Liu ragu-ragu dan tidak menganggap serius kata-kata Yao Fei. Keduanya terbang selama 3 hari lagi. Tiba-tiba, awan api besar mendekat dengan cepat dari depan, warna merahnya yang memukau, mewarnai separuh langit menjadi merah. Setelah diamati lebih dekat, terlihat bahwa awan api besar itu terdiri dari lebih dari 100 awan kecil, masing-masing dengan seorang kultivator muda berdiri di atasnya. Individu-individu ini tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, kebanyakan berada di sekitar level ke-50 tahap pemurnian Qi. Kultivator terkemuka tampak berusia awal 20-an, tegap dan tampan, mengenakan jubah tau merah menyala. Ekspresinya dingin, senyum aneh tersungging di bibirnya, seolah-olah ia sedang memikirkan sesuatu yang lucu. Kultivasinya lebih tinggi daripada yang lain, telah mencapai puncak tingkat ke-10 tahap pemurnian kekuatan. Dilihat dari aura yang terpancar darinya, ia tampak siap untuk menerobos kapan saja. Istilah tahap pemurnian daya dan tahap pemurnian Qi berbeda, tetapi ranahnya sama. Untuk memudahkan pembacaan, kecuali dinyatakan lain, keduanya akan disebut sebagai tahap pemurnian Qi dalam teks berikut. Saat kelompok ini muncul, Han Jian menyadari keberadaan mereka dan diam-diam mengaktifkan teknik kondensasi napasnya untuk menyembunyikan auranya.
Sekilas, tingkat kultivasi Han Jien tampak hanya berada di sekitar puncak tahap penyempurnaan kekuatan. Kecuali seorang ahli kuat di tahap akhir pembentukan fondasi muncul, akan sulit untuk mendeteksi kekurangan apapun dalam dirinya. Han Jien melakukan ini hanya untuk menghindari masalah. Meskipun ia punya banyak waktu, ia tidak ingin menyia-nyiakannya di sini.